Justru Bang Zuma dari tadi baca yang tertulis. Kalian hanya mempelintir yang tertulis. Saya bisa buktikan kalian hanya mempelintir. 15 ayat 3. 15 ayat 3. Sorry, sebentar sedikit. Ambil waktu sedikit. 15:33. Nih ya, saya bacakan nih. Nih, ini nih Paulus nih ya. Ini Paulus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Tuh Paulus ngajarin siapa? Ngajarin orang-orang di Korintus, orang-orang berkulub. Pertanyaannya, Paulus itu ngajarin tuh dia siapa yang ngajarin ke Paulus? Ternyata Paulus itu mengutip perkataan dari filsuf pagan Romawi atau pagan Yunani. Dari mana saya tahu? Lah, saya baca kitab kalian. Scholar kalian yang mengatakannya, bukan Bang Zuma ataupun bukan ustadz-ustadz kami. Nah, kalau kita rujuk ya, mana tadi itu ya? Nih, saya tunjukin buktinya kepada kalian lah ya, biar enak. Saya tunjukin, saya balikin kamera ya. Ini satu aja poinnya. 1 Korintus 15:33. Ini buat Kak Tina sih sebenarnya. Kak Tina tuh sekali ngomong tadi, cuman Kak Uni, banyak data nanti bingung orang itu. enggak, cuman satu aja. Saya enggak banyak-banyak data, cuma satu. Perlu Ngapain saya bingung ya kita. Tapi cuma satu aja. Bingung Saya nanti cuma- Kak Uni. Bingung nanti. Saya Bingung cuma nanti satu orang itu. saja. Saya cuma satu saja ya. Umat Islam tuh nggak boleh nggak berdata. Kalau bicara itu harus punya data ya. Kami tuh nggak boleh asumsi. Nah, Iya Kak Uni. jadi kalau kita rujuk bahwa ternyata ya menurut tafsir kitab kalian bahwa apa yang dikutipkan oleh Paulus ini adalah kutipan dari seorang ini sebuah kutipan dari penyair Yunani, Menander namanya. Oke, saya tunjukin ya. Nih. Saya balikin kameranya. Nih tuh baca tuh ya. Sorry, nggak jelas ya. 1 Korintus 15:33. Tuh, tafsiran kitab kalian tuh, nggak jelas ya. Sorry ya. Ya, saya bacakan aja deh. Kalian carilah, kalian tuh belajar juga lah. Jangan kalian terima-terima aja apa kata kami. Kalian juga cari, bener nggak Unirifa sama Bang Zumani gitu ya. Nah, di sini dikatakan ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, ayat ini juga adalah peribahasa dari orang-orang Yunani. Kok bisa kalian menolak bahwa kalian itu ajaran pagan Romawi dan Yunani, sementara memang betul-betul kok Paulus mengambil kutipan-kutipan orang pagan lalu mengajarkannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi begitu. Terima kasih Bu Tina kalau bicara suatu saat ini kalau Bu Tina dikasih kesempatan sama host bicara nih, bawa data ya Bu. Kalau Ibu cuman iman nih, saya nggak bisa tolak Bible. Pokoknya saya percaya seperti itu. Bu nggak usah diskusi ya, mending Bu nonton aja. Saya jawab ya Bu ini ya. Tunggu. Tunggu dulu, saya kasih host dulu. Terima kasih. Aku mau Silakan pengumuman dulu. ke Bang Zuma lagi. Ya, tunggu, aku mau pengumuman dulu ya bagi teman-teman. Mari kita doakan teman kita nih ya, saudara kita Bang Umar yang sebenarnya sedang sakit tapi dia malu untuk ngomong dan bahkan mau operasi ya Bang Umar. Oi ngomong oi. Kan lah, besar kan Umar. Iya. Nggak mau ngomong dia karena malu. Ya mungkin ada mau disampaikan Ustadz Wafi untuk Bang Umar yang sekarang sedang sakit sebenarnya. Ya, kita doakan teman-teman semoga saudara kita Bang Umar diberikan kesehatan, kelancaran dan mudah urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya beliau bisa sehat kembali seperti semula, bisa berjuang lagi bersama kita semuanya dalam mentauhidkan Allah li'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian Mas Julius. Ya, mungkin bisa disampaikan Bang Umar, ya gimana kondisinya dan kapan operasinya? Ya, karena lambung Bang Umar memang ada sedikit problem ya. Oke, mungkin Bang Zuma? Sinyalnya merah itu Bang Zuma itu. Ya, signal Bang Zuma merah. Ini Umarnya diam terus soalnya nih. Halo. Iya, baik. Jaringan saya masih putus-putus ya? Ini lagi bagus. Masih putus. Cek. Bagus Bang. Oke, mungkin Iya, diambil alih dulu. siap. Sinyal masih gangguan. Silakan. Oke, mungkin Ambil alih dulu sebentar. Ini
Saya Intinya perbaiki dulu, sebentar. teman-teman intinya Umar ini mengalami penyakit yang penyakitnya itu sebenarnya sudah lama dan beliau ini tidak mau ya terlalu terlihat seolah-olah bermanja-manja ria ya, memberitahukan kepada ikhwah semua gitu kan. Tapi kita kalau sudah tahu seperti ini kan tahulah apa yang bisa dilakukan kan gitu maksudnya. Bantu beliau, support kan bisa gitu kan, support dengan materi bisa, support dengan doa bisa, support dengan psikis juga bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada mungkin di sekitaran tempat domisilinya Umar, teman-teman bisa mungkin datang langsung untuk entah beliau sekarang ada di rumah sakit ataupun di rumah, silakan untuk berkunjung, menguatkan secara psikis gitu kan, kita saling support lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting itu doanya, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman seandainya nih ada yang punya kelebihan rezeki nih Jul, mereka tuh nggak bisa kasih gift di sini tapi mau transfer nih ke rekening siapa kira-kira Jul? Langsung DM Bang Umar aja. Nah tuh teman-teman bisa DM Bang Umar, nomor teleponnya di mana? Di DM TikTok. Di DM TikTok aja. Soalnya Nah, kalau rekeningnya ada sih, cuman nanti kalau memang Bang Umar mau ya. Cuman nanti Jadi teman-teman gitu, insya Allah kalau memang teman-teman punya kelebihan rezeki ya, dan silakan mensupport Umar untuk membantu proses penyembuhan beliau, karena tentu kita tahu ya walaupun ada BPJS yang namanya sakit itu butuh biaya-biaya di luar BPJS itu. Kalau seandainya pun beliau punya BPJS, kalau tidak punya BPJS tentu biaya akan sangat banyak. Intinya kita ringankan beban saudara kita dengan cara apa? Kita support ya dari 3 sisi, 3 aspek, bisa doa, support mental dan juga support dalam segi materi. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama saling saling menutupi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, Dan saling menguat. itu aja mungkin. Iya, saling Bang Zuma udah oke Bang Zuma signalnya Bang. Iya, tambah lagi Uni, untuk ibunya Akang Satria juga ya, yang Oh sedang iya. sakit juga. Ibu Akang Satria juga dalam keadaan sakit seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada teman-teman yang mau mensupport secara psikis, yang dekat rumahnya Akang boleh ya berkunjung untuk jenguk tuh boleh, atau yang mungkin ada kelebihan materi juga bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kita nggak mau nih lewat gift TikTok, karena kan kalau gift TikTok beli berapa nanti teman-temannya dapat berapa, lebih baik kirim ke rekeningnya aja gitu, boleh DM aja minta nomor rekeningnya, atau mau support secara doa juga nggak apa-apa, itu jauh lebih baik ya, karena doa itu yang paling penting. Nah mungkin untuk seperti itu. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas wafatnya ibunda dari Kang Erik Mu'alaf, saudara kita Mu'alaf yang YouTube-nya itu apa namanya Jul? Mualaf channel lah para lu. Mu'alaf channel ya. Kang Erik semoga dikuatkan, semoga ibunda mendapatkan tempat di sisi Allah, diampuni segala dosa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan Ibunya meninggal Otenoy. Hah? Ibunya masih Oh iya, pokoknya ya ibunya kan masih oten. Nah, terus kenapa emang ya udahlah ya, ya aku nggak tahu kan. Ya pokoknya Kang Erik dikuatkan deh, ya Allah ya Rahman. Semoga Kang Erik diberi kesabaran dan ketabahan ya. Aku nggak tahu kalau ibunya masih oten. Lanjut lagi. ya. Jadi waktu hari Jumat kemarin kita datang ke sana untuk memberikan pemahaman lagi ya dengan Kodondi, tetapi ibunya masih ngotot. Masih ngotot dengan agamanya, walaupun dia udah sadar kalau ini ada something yang nggak benar. Bahkan dia sudah mengakui, oh ternyata ini memang bukan firman Tuhan, ini cuman karangan. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga hidayah itu haknya Allah, bukan kita. Oke, Bang Zuma sudah kembali. Apakah signalnya juga sudah kembali? Halo Bang Zuma. Ya mungkin Tina ada yang mau dijawab tadi, silakan. Jadi begini Kak Uni yang cantik dan manis. Jadi menurut saya dengan kalimat tadi ya, 1 Korintus 13 ayat 33 tadi, memang benar Paulus itu mengatakan janganlah kamu melakukan ajaran ini ya, apa tadi, seperti itu, yang sama dengan apa yang disampaikan oleh orang pagan. Saya pikir saya juga Kak Uni juga selalu mengatakan hal seperti itu kepada anak-anak saya, kepada mungkin teman-teman saya. Jadi itu hal biasa ya, melakukan hal-hal yang baik ya. Mungkin saja Saulus kan bergaul dengan orang-orang mungkin yang dekat ya secara rohani, mengambil kutipan-kutipan yang mengambil pengalaman seseorang. Jadi menurut saya itu belum bisa ya dijadikan bahwasanya si Saulus itu penganut pagan hanya karena
adanya persamaan satu kalimat atau beberapa kalimat. Tidak bisa kita jadikan ukuran gitu. Jadi Oke, saya tanggapi boleh ya biar Bang Zuma. boleh. Oke, Bu, kalau seandainya mengambil sudut pandang orang lain yang memang baik untuk peradaban dunia, seperti dalam ranah akademis mengambil filosofi dari Socrates, itu enggak apa-apa. Yang kejinya adalah sudut pandang ini dimasukkan ke dalam kitab suci, lalu dikatakan itu datang dari Tuhan. Itu, Bu, maksud saya. Nah, kalau seandainya dalam pemahaman akademis mah nggak masalah. Ada orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan, memberikan ajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Parameternya mana ucapan saya? Ulangan 18 ayat 18 sampai ke 20. Ada seorang nabi yang mengatakan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan kepada orang itu. Dan ternyata apa yang dia sampaikan dianggap dari Tuhan. Ini namanya kan memfitnah Tuhan, Bu. Ajaran pagan itu adalah ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, Bu. Masalahnya adalah ketika pengajaran Paulus itu tidak mendasar kepada yang diajarkan oleh Yesus sebagai Tuhan kalian. Begitu, Bu, maksud saya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengambil sudut pandang orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi sudut pandang itu baik, boleh. Tapi jangan ngaku-ngaku kalau itu dari Tuhan sampai masuk ke dalam kitab suci. Itu yang berbahayanya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Itu silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Iya, silakan Mbak Tina yang sudah terbata-bata dari tadi. Entah kenapa kok sama Uni Rifa malah terbata-bata. Gini ya, yang namanya buku itu ya Ibu Yuni, itu di situ ya Ini Rifa bukan Yuni. Jangan samakan walaupun mereka mirip. Yang ini mukanya yang lonjong, yang sana buku- peta. Yang namanya buku itu banyak ayat-ayat ya, banyak kutipan-kutipan yang ditulis kembali ya. Di situ ada yang bahasanya negatif, ada yang abu-abu, ada yang benar. Jadi jangan kita menyimpulkan satu Alkitab ataupun buku suci itu hanya dengan satu kalimat. Karena di buku itu iblis pun ada kalimat iblis yang jahat. Apakah itu menjadi ukuran kita untuk menyimpulkan bahasa yang ada di Alkitab itu adalah iblis? Tidak seperti itu, Kak Uni. Oke, saya dapat poinnya. Jadi kita Terakhir ya. Mengambil Terakhir tanggapan dari saya. summary atau formulanya, summary-nya. Ya, Kak Uni. terakhir tanggapan dari saya. Besarkan muka yang mirip Bu Yuni ini, Jul. Besarkan, Jul. Ya, Ibu yang cantik, Kak Tina yang terhormat, yang membuat kesimpulan yang salah bukan kami. Kalian yang mengatakan bahwa itu adalah holy book. Holy book, buku suci. Kalau seandainya Anda punya parameter terkait tentang holy book ini, sampaikan di sini. Parameter holy book itu apa? Kalau Anda tidak punya parameter tentang holy book, maka buku Tatang Sutarman juga bisa disebut holy book. Ya, holy book itu buku suci. Dalam definisi, kalau kita bicara kitab suci, kitab yang suci dari kata kataba, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bahasa Arab, diterjemahkan, dimaknai oleh Imam Al-Qurtubi, artinya bukan hanya sekedar buku yang kita pegang, bukan, tapi keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian disampaikan melalui perantaraan nabinya menjadi wahyu bagi nabinya, diajarkan kepada umatnya, dan ditulis menjadi kitabul Al-Quran yang di dalamnya ada tuntunan, syariat, ada perintah, larangan, baru dikatakan suci. Kenapa? Karena datang dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad. Tidak ditambahi oleh makhluk Allah, tidak bisa dikurangi. Itulah dikatakan holy book. Standar Al-Quran begitu. Dasarnya mana? Holy book atau kitab suci ini, Al-Quran sendiri punya parameter, dia punya standar, bukan kami yang mengada-adakan. Kalau Al-Quran parameternya dari kami, berarti suka-suka kami. Yang penting kayak gini berarti itu kitab suci. Tidak. Tapi Al-Quran punya parameter untuk dirinya sendiri. Apa kata Al-Quran? Kalau ini datang dari manusia, tentu banyak kontradiksinya. Kalau ini datang dari manusia, tentu banyak ayat-ayat kitab-kitab yang bisa dipasukan, bisa mengikuti, bisa dirubah-rubah ayat ini. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min misli. Bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Tuhan tidak ada. Kitab apokrifanya Al-Quran ini. Tapi bagaimana dengan kitab kalian? Kitab kalian mengisi di dalamnya dongeng. Hakim pasal 9 ayat 7 itu kata
sekolah kalian bahwa itu adalah fabel, yang adalah dongeng. Belum lagi kata sekolah kalian juga banyak kontradiksi di dalamnya, banyak kesalahan-kesalahan human error ketika penyalinannya. Kemudian ada pendapat-pendapat orang lain di dalamnya seperti siapa? Pendapatnya Paulus yang mengutip pendapatnya orang-orang pagan Romawi. Lah masalahnya yang membuat kesalahan itu kalian dengan mengklaim bahwa kitab itu suci. Kalau kalian punya parameter bahwa menurut kami kitab suci itu boleh di dalamnya dongeng, boleh di dalamnya adalah kata-kata kotor, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya seperti punya kuda, ndak apa-apa bagi kami, itu kitab suci. Ya udah, sampaikan di sini. Yang ngajarin kalian begitu siapa? Kan begitu, Bu. Baru kita tahu, oh begitu kitab sucinya orang Kristen. Boleh di dalamnya ada payudara, birahi, buah pelir. Kan begitu, Bu. Enak diskusi kita. Jadi kita saling sepakat aja. Maaf, Al-Quran ndak boleh begitu. Al-Quran adalah kitab suci, bahasanya pun suci, ndak vulgar, ndak kotor. Begitu, Bu Tina. Silakan, Bu, kalau mau jawab nanti Bang Zuma yang menjawab lagi ya, karena saya rasa saya sudah cukup ya. Makasih. Ini saya perlu jawab juga ya, Pak Uni ya. Nah, jadi begini Bu Yuni, yang namanya kitab suci ataupun Namanya kitab Yuni terus. Uni, oh ya, yang Oh ya, namanya kitab suci ataupun kitab sama pemaknaannya mengenai membuat sebuah buku. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena ini pandangan kita bahwasanya ini terkait dengan agama. Tetapi cara membuat buku itu tetap sama, kakakku sayang. Ya, jadi kalau isinya bagi kami ya, kalau isinya itu ada mengatakan tadi payudara lah, misalnya segala macam lah, itu jangan dilihat dari letter lead. Tetapi membaca sebuah buku itu adalah dia mengambil summary ya, kesimpulan dari buku itu. Nah, jadi kalau kita mau mengambil satu ayat berarti kita tidak mengerti cara membaca sebuah buku. Gitu Kak Uniku yang cantik dan manis. Aduh, udah ngomong payudara muncul Bang Dewa. Kacau. Assalamualaikum Bang Dewa. Oh, udah bisa masuk, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bang Dewa, silakan. Lanjut aja Uni. Dewa Bang baru. Zuma, ya coba Bang Zuma dulu tak sapa. Bang Bang Zuma. Zuma udah oke, Bang. Dilanjut aja dulu, lanjut aja Oke. dulu. Nah, jadi gini, Kak Tina, kembalikan saya ke model besar biar nampak wajahku yang mirip Bu Yuni ini ya. Jadi begini, Kak Tina, kembali saya katakan, Kak Tina jangan curhat. Kami ini bukan tempat curhat, Kak. Saya ini belajar sama Bang Zuma kurang lebih 5 tahun, itu bukan diajarkan untuk tempat curhat orang. Tapi di sini kami sedang mengedukasi publik dengan menunjukkan kepada seluruh alam bahwasanya ketika kalian berbicara tidak punya sandaran, tapi kami punya sandaran. Minimal ketika kita berbicara kita pahami apa yang kita sampaikan di muka publik. Contoh kayak saya nih, saya katakan Al-Quran adalah kitab suci, Holy Book ya, bahasa Inggrisnya tuh. Kenapa dia dikatakan kitab suci? Kitab kudus. Kitab dari kata-kata ba. Dasarnya apa Uni Rifa? Di dalam Al-Quran ada tuh. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Loh, bahasa Al-Quran ternyata. Betul. Apa artinya? Kata Imam Al-Qurtubi, definisi dari kata-kata ba itu adalah ketentuan Tuhan, hukum Tuhan. Gitu Bu, kalau cara kami bicara ya Bu ya. Berarti apa yang saya omongkan ini ada. Ajarannya jelas. Dari siapa itu? Dari ulama saya. Namanya siapa? Imam Al-Qurtubi. Di mana tertulis? Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Tuh, kalau saya seandainya depan dosen Bu, saya diterima nih Bu, bagus, ada daftar pustakanya. Nah Ibu bicara sandaran Ibu apa? Ibu bilang, wah kalau kitab suci kami mah boleh, ada kata birahinya, kelamin sebesar punya keledai, buah pelir pecah, ada lagi birahi di dalamnya, ada kata sundal di dalamnya, gitu kan. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku sedang tidak ada di rumah. Amsal pasal 7 ayat 18. Ohola dan oholiba susunya dijamah-jamah. Bagi kami tidak masalah Kak Rifa, itu tetap suci. Pertanyaan saya Bu, kalau Ibu, jangankan ya, ini mohon maaf nih, jangankan kitab suci ya Bu ya, buku pendidikan, baik itu LKS, pendidikan di sekolah saja, menurut Ibu pantas tidak ada kata-kata seperti itu. Nah,
Kalau ibu bilang pantas ya, ibu buatlah nanti ya seperti itu ya, ngajarin anak-anak ibu ya. Kalau seandainya membuat perumpamaan itu ya nggak jauh-jauh dari kelamin lah misalkannya. Nah di kami itu nggak bisa, karena jangankan untuk dijadikan itu sebagai kitab suci bu, sebagai karangan lepas saja, karena karya jurnal aja yang diterima oleh dosen, saya akan ditampar sama dosen saya ini. Kau kenapa ini Rifa? Apa yang kau tulis ini? Kok kau bawa? Saya kan mengumpamakan Pak dosen, umpama saya adalah tentang bagaimana keindahannya ketika seorang adik dan kakak mereka baik sekali berhubungan. Apa perumpamaannya? Ya mereka bersetubuh di dalam kandang domba dan mereka akhirnya tusbol depan belakang. Wah, kok gitu perumpamaannya? Ya saya ngikuti Bible begitu loh. Ketika ada persundalan yang dilakukan sama Ohola Oholiba, itu pakai bawa-bawa kelamin loh. Itu kan kita harus ikuti standar Tuhan. Tuhan kan begitu keinginannya. Ditampar bu saya bu. Nah, apa parameter kakak Tina yang tercantik di seluruh RT-nya ini mengatakan bahwa kitab suci kakak pantas dikatakan kitab suci? Karena di dalamnya ada ajaran-ajaran orang pagan bu. Ya, kata-kata istilah yang muncul dari agama pagan tuh Hades, ya kan? Tartaros itu bukan punya kalian. Yesus mana kenal Hades sama Tartaros? Hades itu adalah nama dewa bawah alam goib yang tempatnya letaknya di paling dasar dunia, yaitu neraka jahanam bu. Itu diimani sama penyembah pagan. Kok tiba-tiba kemudian di kitab kalian ada Hades? Kok ada Tartaros di kitab kalian? Apakah Yesus betul-betul, jangan-jangan Yesus membenarkan itu bahwa Hades itu adalah penghuni tempat tenggelam di palung marijuana gitu yang diimani oleh orang Yunani. Ini yang saya mau Kak Tina itu kalau bicara misalnya, oh kalau menurut saya kitab suci lah, menurut Anda emang Anda siapa? Kan nggak mesti harus didengarkan Anda. Tapi kalau Anda bicara dari sisi akademis misalnya, menurut parameter Bible itu bisa dikatakan suci di dalamnya karena pertama memuat isinya berbagai macam kata-kata yang menjewantahkan bentuk kelamin. Boleh. Di dalam kitab saya itu ada dongeng Hakim pasal 9 ayat 7. Boleh dikatakan suci. Kemudian di dalam kitab saya ada pandangan orang yang keliru. Menurut pendapat orang, Yesus adalah anak Yusuf, padahal bukan. Gosip orang-orang dimasukkan ke dalam kitab Anda, menjelma jadi kitab suci. Pandangan orang yang salah jadi kitab suci loh. Pandangan ahli-ahli filosofi pagan jadi kitab suci. Ya kalau menurut Anda tidak apa-apa ya sudah. Makanya ini kenapa umat Islam tidak akan pernah beriman kepada kitab kalian, mengatakan kitab itu suci. Karena kitab kalian sudah ternoda dalam perspektif kami. Ternoda dengan adanya dongeng, ternoda dengan adanya ajaran pagan, ternoda dengan adanya kata-kata vulgar di dalam, ternoda dengan adanya distorsi kontradiksi di dalam itu, ternoda dengan tidak jelasnya siapa yang membukukan kitab itu, siapa yang mengkanon kitab kalian. Bu, tolong, Ibu, mohon maaf, Ibu kan mewakili Kristen di sini. Ibu edukasi, kasih tahu kepada Bang Zuma dan kepada saya dan kepada ini yang punya Komal ini bahwa kitab kalian itu punya standar parameter yang memang diajarkan oleh Yesus. Begini loh kitab suci itu. Ajarkan kami Bu, seperti saya mengajarkan Anda parameter kitab suci saya itu datang dari Al-Quran sendiri. Tidak ada kontradiksi, tidak bisa ditiru manusia, kan begitu. Dan terjaga, tidak ada distorsi. Kurang lebih seperti itu, paham nggak Bu? Oke, kakak Rifa yang cantik dan semakin manis ini. Nah, nggak salah lagi dia, bukan Yuni. makin kesini, ini semakin manis saya lihat kan. Waduh. Sama kayak Bang Junung Ganteng, ya kan? Jadi Kak Rifa, itu Udah pastilah kalau abangnya ganteng, adiknya bakalan cantik. Lanjut. Iya. Jadi gini, menurut saya itu adalah semua pandangan Kak Rifa ya. Jadi pandangan Kak Rifa yang dari segi agama Kak Rifa sendiri. Sementara menurut keyakinan kami tidak seperti itu. Kami mempercayai dengan pasti apa yang menjadi keyakinan kami. Sementara Kak Rifa itu membahasnya menurut pandangan dan perspektif Kak Rifa yang kebetulan Muslim. Jadi sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Sebenarnya kita tidak boleh mempertentangkan atau mendebat dua server yang berbeda untuk menjadi satu tema. Ya, jadi hasilnya seperti ini gitu. Kecuali kita sepakat. Pertama, kita berdebat ya, tetapi kita menjaga etika gitu. Aturan, misal etikanya itu apa? Menghormati apapun pendapat orang lain. Kalau menurut kita salah, udah di benak kita sendiri kita sampaikan. Aturan apa? Aturan itu mungkin kalau kita memakai datanya yang valid dong. Jangan data yang comot-comot gitu, ya, yang memang cocok untuk tema ini.
Jadi kalau kita memakai aturan dan etika tadi, ya enak kita berdebatnya, Kak Rifa. Saya walaupun Kak Rifa ini dari tadi, Bang Juma tadi juga ngejek, bukan ngejek lah, nggak usah lah ya saya bilang ngejek, mengatakan sesuatu yang mungkin agak apa ya, saya nggak tersinggung Kak Rifa ya. Dan saya tidak menghujat kalian. Artinya misalnya saya katakan, wah biar aja kan mereka sendiri yang rugi, cerminan mereka. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya mengatakan apa yang saya yakini menurut saya dan menghargai apa yang diucapkan oleh orang lain gitu, Kak Rifa. Oke, jadi mengenai ini Kak Rifa, biarlah itu menjadi pandangan Kak Rifa ya. Jangan dipaksakan ke kami ya. Kami juga kalau memang nggak bisa kami paksakan. Tetapi mari kita sama-sama menyampaikan. Kak, di sini kita sama-sama menyampaikan. Saya menyampaikan keyakinan saya, kakak seharusnya menyampaikan keyakinan kakak, bukan malah curhat sama saya. Kan saya sudah bilang, saya ini belajar sama abang-abang saya bukan untuk curhat, bukan tempat curhat. Saya di sini ingin mengeksplor bahwa ajaran Kristen itu punya dasar. Dari tadi Ibu tidak jelaskan kenapa kitab kalian bisa dikatakan suci. Nah, Ibu jelaskan ke saya. Saya sudah jelaskan kenapa kitab Uni Rifa bisa dikatakan suci, karena Al-Quran punya standar terhadap dirinya. Tidak ada distorsi, tidak ada kata vulgar, dan juga tidak dirubah-rubah atau terdistorsi. Kitab kalian gimana? Saya bisa tunjukin. Saya sudah tunjukin tadi. Kitab kalian itu satu memuat isinya dongeng. Ibu cek dulu lah, kalaupun Ibu tidak percaya Hakim pasal 9 ayat 7. Ibu buka di Tafsir Yerusalem, Tafsir ND, Matthew Henry, Ibu baca itu baik-baik. Kemudian di dalam kitab kalian memuat bahasa-bahasa yang kalau sampai sekarang ini kita gunakan bahasa itu dalam ranah publik dianggap cebel, Bu. Caebul ya. Kenapa? Karena kok frontal kali. Seperti birahi, bersundal, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya sebesar punya kuda. Itu tertulis indah di kitab Anda, ya. Dan kemudian kalau di Al-Quran, oke, saya tidak bawa parameter saya. Kalau di Al-Quran saya punya parameter nih, ya. Kalau Ibu apa? Kenapa kitab Ibu bisa dikatakan suci? Udah Ibu bilang aja ke kami. Kalau kami tidak perlu bantah itu. Oh gitu. Makanya saya katakan, kalau di kitab Ibu ada kata-kata seperti itu dianggap kitab suci, ya sudah. Kami bisa apa kami? Itu kan urusan kalian. Kan nggak ada kami paksa-paksa. Kok gitu? Yang jelas akhirnya publik tahu. Seluruh umat Islam tahu bahwa ternyata kitab Kristen dikatakan suci karena ada di dalamnya perkataan-perkataan yang kudus. Apa itu perkataan kudus? Tuhan terkutuk, Galatia 3:13. Ada ucapan kelamin, ada ucapan kasar, itu tetap suci namanya. Nah, itu yang tidak dianggap oleh umat Islam. Kalau kita berbeda, kita sepakat untuk berbeda, tapi minimal jujur dengan diri sendiri. Tolong ajarkan kami bahwa kitab suci kalian itu betul-betul adalah kitab yang boleh memuat kata-kata vulgar seperti itu. Udah itu saja dari saya ya. Saya rasa Ibu sudah paham ya. Jangan curhat sama saya, tapi jelaskan saja keimanan Anda. Dan saya tidak akan bantah itu. Saya sudah terangkan tadi Kak Rifa ya. Saya tidak ada curhat. Jangan di framing. Ini Bang Zuma udah bisa bicara kayaknya, bentar. Bu Tina, Ya. Bang Zuma? Bu Tina. Ya. Oke lah, saya bantu ya. Saya juga Kristen, tapi Bu Tina benar yang bilang Kak Uni tadi. Memang banyak kata-kata seperti itu termuat. Nah, kita bisa bantu Kak. Dua tim. Siregar mau bantu menjawab apa pertanyaan saya ya. Oke, silakan Iya, Kak. Siregar. Iya, dia tadi nyari narasi, saya bantu lah. Jadi dasarnya itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu sih Kak Uni. Jadi apapun yang termuat dari dalam kitab itu, ya memang semua berasal dari Allah, diilhamkan dari Allah. Nah, itu parameternya ya, itu klaim ya. Nah, tahu tidak, definisi kebenaran itu adalah ketika klaim itu sesuai dengan realitas, maka bisa dikatakan benar. Nah, saya akan membuktikan kepada Anda, Pak Siregar, yang termuat dalam Timotius itu dibantah sendiri oleh kitab Anda. Apa definisinya tadi? Segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci Anda itu datang dari Tuhan. Saya sudah katakan, tidak semuanya. Contoh, ya, Paulus berbicara itu dari pribadinya sendiri mengutip filosofi Yunani. Apa Anda mau bilang bahwa filosofi Yunani ini diilhami oleh Yesus?
sehingga mereka akhirnya bisa mengeluarkan sebuah filosofi, kemudian dikutip oleh Paulus, itu dibenarkan Tuhan Anda karena itu pengajaran dari Tuhan Anda juga. Kan begitu. Kalau memang iya, buktikan bahwa Menander yang saya maksud, Aratus yang saya maksud, Epimenides yang saya maksud itu mengenal Yesus. Atau tolong jelaskan kepada saya bahwa ketika tertulis di dalam kitab kalian sebuah praduga, sebuah gibahan dari orang lain, menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf dan itu datang dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah anggapan orang ini Tuhan yang mengilhamkan kepada orang sehingga Yesus dianggap anak Yusuf padahal bukan anak Yusuf? Gimana itu? Gimana logika kalian? Ketika yang tertulis semua adalah ilham dari Tuhan, ternyata di dalam kitab kalian ada pendapat orang yang keliru terkait siapa Yesus. Gimana kalian mau menjelaskan itu? Pendapat yang mana Kak Uni? Baca Lukas pasal. Oke, tunggu bentar Uni. Jeda bentar ya. Umar, silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, ini Umar lagi di rumah sakit ya. Mungkin bisa open cam, Bang Umar. Cayono. Mana si Umar nih? Halo. Ini Bang Umar balas WA bisa nih. Coba open cam bisa. Oi, ngomong dulu, oi. Ya, mungkin dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita ya. Ini lagi ini ya, bulan-bulannya banyak orang sakit nih. Umar sakit, mamanya Kang Satria sakit, dan Mana Jul? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bisa open cam Bang Umar? Yuk naksir gua apa Jul? Astagfirullah. Udahlah, malas lah aku. Ya. Ntar Jul. Ya, mungkin Bang Dewa. Ya, ini si Umar ya, terkapar seperti biasa untuk kesekian kalinya. Langganan. Apa Jul? Oke lah. Jadi gimana kondisinya Bang? Udah baikan, kecapean gua sama Bu Darmi kemarin lu ajak debat. Kok aku pula yang kena? Oke lah. Ya, mungkin dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan buat saudara kita yang sedang sakit? Ya, Dewa sih mendoakan aja lah untuk kebaikan Umar ya. Mudah-mudahan Umar kembali ke sedia kala. Kita bacakan Al-Fatihah sama-sama untuk kesehatan beliau. Ya, mungkin itu aja kali dari Dewa ya. Karena kami masih membutuhkan sosok Umar. Jangan sampai malaikat maut itu datang dulu, nanti dulu gitu loh ya. Janganlah Dewa. Weh. Belum nikah weh. Iya. Ya maksudnya seperti itu. Ya, itu aja. Lanjut Bang Juma. Oke, Tapi boleh nggak? Bang. Boleh nggak Dewa iklan sebentar? Boleh. Tapi nggak usah lah, Bang Juma nggak enak aja. Nanti aja Dewa izin pamit aja. Silakan dilanjut aja ke semuanya. Dewa doakan untuk kesehatan Bang Umar selalu, dan Dewa doakan juga untuk kesehatan kepada Bang Juma, kepada semuanya yang ada di sini semua. Itu aja mungkin dari Dewa. Ya, lanjut. Ya, udah bisa Bang Dewa? Mungkin teman-teman rindu suaranya. Kok Bang Dewa? Bang Juma, halo, monitor. Ya, shalom Bang Karen ya, dari tadi belum ngomong juga. Ya, mungkin silakan lanjut dulu nih, kalau gitu. Ya, Bang Zuma belum ya. Kalau saya silakan, Bang Siregar boleh, Bang Tina Kak Tina boleh, Bang Karen juga boleh, silakan. Saya tetap sebenarnya saya menanggapi argumen aja ya, walaupun itu lari dari tema ya. Tadi kan Kak Tina yang bilang klaim itu harus dibuktikan gitu. Dan saya pengen Bang Siregar nih masih Kristen, tapi dia tidak menuhankan Yesus teman-teman. Dan saya membawa ranah kritik teks ke hadapan Bang Siregar ini, dimana menurut saya tadi, kalau kita berdasarkan imani, kalau Bang Siregar bilang pokoknya kitabnya berbunyi begini, segala yang tertulis itu pokoknya ilham Tuhan deh. Ya udah, bagi saya percaya itu. Nah, itu masuk ke dalam ranah imani. Ya, imani.
Nah, jadi itu hak kalian, tidak perlu masuk ke ranah debat atau diskusi. Bagi saya itu di sisi-sisi inilah kita akan menunjukkan toleransi kita bahwa itu urusan kalian. Tapi karena kalian sudah berhadapan dengan kami di ranah debat atau di ranah dialektika ini, maka kami akan menuntut klaim itu bisa tidak dibuktikan. Karena sebuah klaim itu tidak akan bisa menjadi kebenaran kalau tidak ada pembuktiannya. Kecuali kita sepakati dulu proposisi bahwa klaim itu datang dari Tuhan yang memang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Contoh, akulah Allah. Secara material tidak bisa kita tunjukkan. Tapi Allah perintahkan cari tahu dengan cara apa? Lihat Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ini bersalahan berarti bukan aku yang Allah. Sesimpel itu. Nah, jadi saya ingin Bang Siregar di sini memberikan wawasan berpikir kepada kami umat Islam bagaimana cara memahami bahwa buku yang kalian pegang itu yang disebut sebagai holy book itu betul-betul bisa dianggap suci. Parameternya apa? Kalau semuanya diilhamkan oleh Tuhan, saya bisa buktikan, tapi aku yang katakan begitu. Nge-lag ya signal aku ya. Nge-lag ya Jul. Aman. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bang Siregar ya. Nah, jadi mungkin gitu aja sih kalau aku jadi nggak perlu panjang kali lebar kalau aku. Silakan kalian jelaskan. Kitab saya itu suci Uni, walaupun di dalamnya ada anggapan orang, walaupun anggapan orang itu keliru begitu. Bagi kami itu tetap suci, ya sudah. Gitu. Udah gitu aja sih dari aku. Ada yang lain silakan. Belum kayaknya masih merah ini. Oh ya, ada yang mau mualaf di tempat Josel, di telepon aku nih. Coba aku suruh naik aja ya. Soalnya aku pakai HP 1. Aku bilang kalau aku angkat mati nih. Ya, mungkin itu aja. Nih aku kan rekam juga di YouTube aku nih. Teman-teman yang ada di roomnya, di YouTube-nya Bang Zuma, jangan lupa juga subscribe channel Unirifa. Jangan subscribe channelnya Julius. Jangan subscribe channelnya Akang Kian Santang. Subscribe channel aku aja ya. Insya Allah. Kalau bentar lagi mau puasa, jangan lupa beli rendang aku ya. Karena Bang Zuma itu jadi pintar gini tuh bisa jadi gara-gara makan rendang aku dulu ya teman-teman ya. Kalau ingin sepintar Bang Zuma, maka pesanlah rendang Unirifa. Insya Allah bisa pintar pokoknya gitu ya. Jangan lupa kalau seandainya ada apa lagi ya? Oh iya, satu lagi. TikTok aku tuh banyak. Di follow TikTok aku semuanya. Jangan nanti tiba-tiba teman-teman kok Unirifa baru lagi. Tolong di follow semuanya karena namanya kita fighter ya. Pasti ada syahidnya akun kita. Mau akun besar kayak akun kecil itu pasti akan syahid ya. Nah gitu. Mungkin itu aja sih. Yang mau pesan rendang sama aku jangan lupa di DM. Nanti aku kasih nomor WhatsApp. Kita nanti urusannya di WhatsApp aja. Oke. Rendangnya bukan rendang serigala, apalagi rendang domba, tapi rendang daging sapi. Gitu. Silakan. Ya, ini sudah ada Josel ya. Ada yang mau mualaf ya Josel? Assalamualaikum semuanya. Gimana semoga kabarnya semuanya sehat ya. Iya, ini kebetulan temanku dulu waktu bareng ke gereja waktu masih lajang dulu ya. Insya Allah dia mau ikut mu'alaf juga, nggak tahu kapan. Semoga ini ya, nanti siapa yang mau syahadatin gitu, misal mau datang ke rumah nggak apa-apa gitu. Mau datang ke rumahku gitu. Lu sendiri kesehatannya gimana? Aku kesehatannya alhamdulillah sudah sangat-sangat membaik dan sudah sehat lah intinya. Anggap saja sudah sangat-sangat lumayan sehat karena memang yang terakhir itu kan sampai saluran pernafasan ya, nunggu ini ke ortopedi ini masih libur sampai hari Senin, jadi pengobatan akan diteruskan hari Senin nanti, insya Allah. Terima kasih ya untuk semuanya, Bang Zuma, Bang Umar, pokoknya semuanya lah intinya atas bantuannya, atas supportnya. Saya sangat berterima kasih sekali dan alhamdulillah saya bisa berobat secara full
Saya sudah menjalani operasi 3 kali dan insya Allah ini menunggu dokter ortopedi juga selain penyakit dalam dan THT. Jadi insya Allah nanti akan dilanjutkan tindakan untuk yang kepala gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah dikategorikan sehat ya. Sudah sehat lah. Sudah sembuh insya Allah. Sudah mendingan. Ya. Ini lagi banyak yang sakit ya. Umar juga sakit, Josel juga sakit. Jul, aku ingin izin turun ya. Ya, Uni Aku izin Rifa juga. turun ya. Teman-teman semuanya, jangan lupa beli rendang Uni Rifa. Sebentar lagi bulan puasa. Percayalah, Bang Zuma itu bisa jadi pintar karena makan rendang Uni Rifa. Jangan ragu, jangan gusar memesan rendang Uni Rifa. Kalau nggak mau buat kalian, pesankan buat Julius, pesankan buat Bang Zuma, pesankan untuk siapa saja ya. Akan saya kasih diskon. Misalkannya yang pesan untuk Bang Zuma, misalkannya dagingnya 20, aku kasih 21 potong ya. Intinya kalian pesan rendangnya sama aku, nanti aku akan kirim ke Makassar. Barang siapa yang telah memesan daging Uni Rifa untuk Bang Zuma, maka dia termasuk ke dalam saudara dan saudari Uni Rifa. Termasuk Oten. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya intinya udahlah pesan aja lah, nggak usah banyak cerita. Bang Zuma itu yang pertama sekali pesan rendang aku untuk suruh jual. Jadi ini tanggung jawabnya tetap Bang Zuma yang bertanggung jawab ya. Dia adalah yang jadi ininya, jadi pokoknya jadi iklannya harus Bang Zuma ya. Itu aja ya. Ada minta COD Baik, ya, saya minta COD dikasih nggak? nggak bisa, COD nggak bisa. Enak aja COD, aku beli dulu dagingnya. Aduh, janganlah kayak gitu ya. Janganlah kayak gitu guys ya. Walaupun pernah terjadi eksiden, Pak Hendra pesan 8 kilo dan terlambat datang sampai busuk dikarenakan kurirnya yang salah. Tapi insya Allah ke depan saya tidak akan lalai lagi ya. Saya akan berhati-hati teman-teman ya. Bang Zuma telah hadir kembali karena signalnya udah bagus. Coba tanya Bang Zuma kalau nggak percaya. Bang, titip Bang, bilang Bang, rendang aku enak Bang, bilang aja gitu ya Bang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun saudara-saudaraku. Oke, Bang Zuma signalnya masih jelek, jadi aku iklan juga. Bagi teman-teman yang mau membeli kaos pendebat ya, jangan lupa di kontak link yang ada di bio saya. Oke, Bang Karen, ada yang mau disampaikan mendengar diskusi dari tadi? Ini Bang Karen ini dicurigai sebagai Muslim yang menyamar ya? Kayaknya sih, mungkin kayaknya. Ya enggak lah, saya enggak mau ini, enggak. Karena buat saya dari dulu sejak saya kenal Alkitab itu, buat saya Alkitab bukan kitab suci. Ah, bukan kitab suci? Bukan. Jadi kitab apa tuh? Saya dari 2018 selalu katakan bahwa Alkitab itu bukan kitab suci. Waduh. Yang mau bantah silakan naik. Bukan kitab suci, jadi kitab apa? Kitab RR ya? Jadi begini, jadi buat saya, yang setahu saya ya, jadi jika Roh Kudus menyingkapkannya itu baru kitab suci. Kalau enggak. Buat saya itu enggak beda dengan cerpen cerita-cerita horor lainnya, itu saja. Jadi yang kasih nama Bible itu salah dong. Harusnya nggak pantas dikasih nama Holy Bible. Jadi kalau ya kan orang pada jualan buku itu. Jualan kalau jualan, emang mereka jualan Alkitab duitnya masuk kemana? Coba tanya itu banyak kan orang sekarang udah pakai online loh, Bible online. Ya saya dari dulu malas baca Alkitab karena di kampung saya itu loh orang baca buat mantra, buat kebal itu pakai ayat-ayat Alkitab banyak bos. Oh, bisa Bang ya? Baru tahu aku. Bisa doa Bapak kami saja bisa dipakai buat ayat kebal, tapi pakai bahasa daerah, enggak pakai bahasa bukan bahasa terjemahan. Wih, keren ya, bisa kebal teman-teman. Oh bisa pakai doa Bapak kami, kebal peluru dan kebal segalanya. Saya dulu pernah mau mandi kebal pakai ayat Alkitab, tapi saya nggak mau.
Karena Kebal apa nih bang? Kena kebal dibacok atau kebal semua? semua kebal semua. Kalau kita orang Sangir itu meriamnya Belanda itu dipakai main bola, bukan bisa menghancurkan. Kita daerah Sangir Telaut nggak dijajah sama Belanda sama Jepang. Padahal kita ada di perairan Pasifik. Karena sesama Oten mungkin bang, nggak dijajah. Ya tidak, bukan sesama Oten. Karena meriamnya mereka, jangankan peluru senjata ya, peluru meriam buat kami dianggap ya apa bola kaki, dipakai main bal bagi kepala apa orang-orang tua yang dulu ya. Ya, jadi buat saya Alkitab itu bisa jadi kitab suci kalau Roh Kudus itu menyatakan atau menyingkapkan. Kalau tidak, ya apa bedanya dengan koran, ya kan? Dengan news apa Kompas atau majalah fakta lain. Oke. Jadi karena kalau bilang kitab suci, kalau buat saya yang suci itu cuma satu kalau di dalam Alkitab, 10 hukum Taurat yang ditulis Allah langsung. Kalau lain dari situ ya apa ditambah-tambahkan atau tidak. Karena di dalam bukti sejarah naskah asli Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan penulis aslinya. Itu cuma penyematannya bapak-bapak gereja saja. Ya kalau ada Kristen yang sakit hati terserah. Bukan mereka yang tulis. Karena kebenaran itu pahit, bro. Saya kan dari dulu selalu bilang bahwa kebenaran itu bagaikan pil pahit, tapi menyembuhkan. Kita di Papua sini kalau malaria itu obatnya bukan manis loh, atau rasa buah mangga, enggak, pahit. Lebih pahit daripada tali pahit dari barang yang pahit di dunia ini. Jadi kalau mau tahu kebenaran ya harus telan pahitnya itu. Sakit memang, tapi menyembuhkan. Saya dari 2018 di TikTok nggak pernah mengaku bahwa Alkitab kitab suci. Siapa bilang kitab suci? Buktikan sama saya kitab sucinya. Kapan jatuhnya dari langit? Siapa yang nerimanya? Tolong kasih tahu saya. Kalau 10 loh batu yang ditulis Allah kepada Musa, ya. Dan itu pun nggak ada lagi loh batunya. Kemana loh batunya nggak tahu. Kan bukan ditulis di kertas, ditulis di loh batu. Iya, kalau lo batu kan harusnya nggak bisa hancur. Iya, harusnya kan. Tapi sampai sekarang kan orang Israel saja nggak ada itu 10 loh dua loh batu yang ditulis 10 hukum Tuhan itu. Udah dipakai bangun rumah kali. Mungkin dipakai fondasi rumah kayaknya 2 loh batu itu. Oke, jadi tidak ada bukti bahwa begini. Kalau saya khususnya kita karismatik ya, kami mempercayai bahwa Yesus Kristuslah itulah Injil. Jadi bukan Alkitab yang Injil, tapi Yesus Kristuslah itu Injil, berita keselamatan itu. Begitulah. Jadi bukan Alkitab. Alkitab itu ya buku cerpen begitulah. Alkitab buku cerpen. Mas Aha, setuju? Ya saya bukan setuju. Memang dari dulu saya seperti itu, enggak pernah Masalah. Nanti nggak mau pula sih masalah. Ya, karena ada ayat-ayat. Ini kita butuh orang reform nih. Orang reform pasti ngamuk nih. Mana orang reform ya? Kalau tungtung pasti ngamuk karena mereka menganggap itu sakral itu Alkitab itu. Karena Tuhannya mereka tungtung sama oneng ini kan Alkitab, bukan Yesus. Mereka penyembah Yesus zombie semua itu. Ya Mas A, silakan. Ini Bang Juma yang signalnya masih jelek ya, bukan nggak mau ngomong, bukan Bang Juma palsu ya. Jadi jangan dibilang oh ini Bang Juma palsu gitu. Enggak, Bang Jumanya signalnya jelek. Ya. Jadi gini Bang, kan tadi Uni Rifa nanya parameternya apa kitab ini menjadi suci. Alkitab ini kitab suci, ya gampang banget. Karena perjanjian baru ini naskahnya lebih tua daripada Quran tertua, naskah Birmingham gitu loh. Memang tadinya ini sebenarnya ini tadinya cuma karangan bebas. Nah, tapi penulisnya siapa dulu? Kan ada penulis dulu. Nah, setelah naskah Birmingham muncul, ini menjadi kitab suci. Kenapa begitu? Karena dua kitab ini menceritakan Codex Sinaiticus, menceritakan Yesus di abad pertama. Naskah Birmingham menceritakan Yesus di abad pertama juga. Nah,
Kodeks Sinaiticus jaraknya cuma 300 tahun. Quran tertua jaraknya 600 tahun. Oke, Sekarang jadi kalau logikanya gitu Kodeks mana Sinaiticus itu- kenapa nggak belum diambil selesai. semua? Kenapa Belum ada selesai, sebagian Jul. kitab-kitabnya dibuang, nggak Belum, Jul. dimasukin? Belum selesai, Jul. Nah, sekarang logikanya mana yang lebih percaya? Ya tentunya yang lebih dekat dong. Nah, Iya, kenapa karena- ada yang diambil, ada yang nggak diambil? Ayo, kalau mau diambil ada semua dong. Begini Iya. Mas Aha. Jadi belum selesai loh. jangan kita selalu mengkultuskan Alkitab ya. Yang dikultuskan itu bukan Alkitab, Yesus yang dikultuskan sama Roh Kudus. Dan kalau di saat kalian mengkultuskan Alkitab, maka kalian akan terjebak dengan kata-kata vulgar yang ada di dalam Alkitab. Apa yang kalian akan sanggah perkataan Uni Rifa tadi? Saya malu kalau kalian Tanya katakan dulu itu soal Bangkaran. kitab suci, begitu. Bangkaran. Ya. Bangkaran ini mengimani Yesus disalib atau enggak? Aku nanya dulu, Bang. Saya mengimani, saya ketemu langsung dengan Yesus. Dia menunjukkan lubang paku di tangannya. Oke. Tetapi saya tidak mengimani Alkitab itu kitab suci. Kenapa? Oke. Karena kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan apa semua yang tertulis di dalamnya, buat saya itu tidak ada bedanya. Saya baca Quran gitu loh. Oke. Yaudah. Jadi kalau Bangkaran ini bisa jadi Kristen. kitab suci, kalau di saat saya baca Roh Kudus menyingkapkan arti maknanya, begitu loh maksudnya. Iya. Paham tidak? Buat saya Jadi karena setiap orang begini, yang saya kultusnya kultus Jadi Roh gini, Kudus Bang, sama gini, Bang, kultus gini, Yesus, Bang. bukan kultus Jadi gini, Alkitab. Bang. Jadi setiap orang yang mengimani Yesus disalib buat saya itu Kristen, Bang. Berarti Abang Karan ini Kristen gitu buat saya, Bang. Ya. Ya saya memang Kristen, saya Kristen karismatik Mas Aha. Saya bukan Islam, saya Kristen ya. Jadi yang di bawah typing, saya Kristen karismatik. Gereja saya namanya GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. Saya dilahirkan secara rohani dari situ, diperlengkapi dan dibaptis Roh Kudus di situ. Ya, jadi kalau kalian tidak percaya, ayo kita tes Roh Kudus yang ada dalam saya dengan kalian. Oke, ya saya jadi saksi bahwa haleluya babak belur. Ya haleluya cuman modal congor, ketemu Bang Karen kabur. Bahkan di roomnya sendiri juga dia nggak berani. Oke, di sini ada Bang Umar, ada Shirley ya. Assalamualaikum, Shalom kalau ada yang Kristen. Ya mungkin Shirley ada yang mau disampaikan. Bang Zuma masih satu signal. Halo Shirley. Halo. Ya mungkin Umar ada yang mau disampaikan nih. Ya ini banyak. Oke, mungkin ku suruh Cepi naik dulu. Ku turunkan aja ya kalau nggak ngomong. Ya, ini satu hal yang menarik ya, bahwa kitab suci kekristenan itu ya bukan kitab suci menurut Bang Karen. Dan kita juga tahulah bahwa isinya tuh memang banyak ini ya, banyak hal-hal yang kontradiksi, bahkan banyak hal yang aneh-aneh gitu. Oke, ini ada Cebi, ada yang mau disampaikan, Cep? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Mana Umar? Ini Umar yang lain. Udah turun ya? Iya. Oh ada Mbak Josel. Mbak Josel semoga cepat sembuh ya. Operasinya kemarin sukses. Dan juga buat Bang Umar. Bang Umar maaf ya. Saya harus kasih tahu semuanya lewat Julius. Meskipun tadi sebenarnya nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Tapi di sini kan lagi banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga bisa bantu mendoakan daripada saya sendiri yang mendoakan toh belum tentu bisa dikabulkan. Jadi mau doa teman-teman ya. Bang Umar itu sebenarnya sering masuk rumah sakit, cuman dia tuh selalu ngelarang untuk dikasih tahu ke yang lain gitu. Dan hari ini nampaknya saya tidak bisa disuruh untuk tutup mulut. Saya harus minta doa ke teman-teman semuanya gitu. Terima kasih ya yang sudah mendoakan. Udah itu aja sih. Ya, dituntun. Oke, amin. Terima kasih ya, Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik saya. Terima kasih untuk semuanya. Aku tuh Masya Allah sekali ya. Berkat bantuan teman-teman ini, Masya Allah aku sangat sangat terbantu sekali. Alhamdulillah dengan donasi dari teman-teman yang diberikan ke saya itu sangat luar biasa. Bisa mengcover 3 kali operasi saya, Masya Allah luar biasa. Dan Alhamdulillah saat ini BPJS saya untuk tanggal 10 ini sudah bisa aktif, bayar langsung aktif, yaitu
tanggal 10 nanti. Masya Allah, terima kasih untuk semuanya pokoknya. Nggak bisa aku ngomong gimana ya, karena memang benar-benar sangat terima kasih. Yang sebelumnya saya memang pengobatan itu kan, kalau ada saya berobat, kalau nggak ada saya nggak berobat gitu. Tapi dari bantuan teman-teman ini, Masya Allah, saya bisa melanjutkan pengobatan saya selama ini. Saya bisa full recovery semuanya, dan Masya Allah, pokoknya terima kasih banyak. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang mau datang, yang mau ke rumah, silakan. Yang mau silaturahmi, saya senang sekali. Saudara Muslim kita yang notabene sebelumnya saya tidak kenal, saya belum pernah ketemu, saya cuma kenal di dunia maya. Alhamdulillah, saat saya sakit, saat saya sendiri itu ditemenin, beliau menjaga saya di rumah saya, yaitu Mbak Siva, Mbak Dara, Bang Wan, Ustadz Yusuf, Jenny, dan banyak lagi, Bang Viral Indonesia juga ya, Bang Bintang Mu'alaf, Zainun, semuanya lah intinya. Semuanya teman-teman datang ke rumah menjaga saya. Selama saya sakit, saya sangat berterima kasih. Pokoknya saya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang gimana ya, sampai saya nggak bisa berucap betapa saya terima kasihnya sama teman-teman. Dari teman-teman, dari doa teman-teman, dari apapun itu saya bisa mengcover semuanya. Dan insya Allah nanti untuk yang operasi keempat, alhamdulillah saya sudah gratis total operasinya. Saya sudah di cover nanti BPJS tanggal 10 nanti BPJS saya sudah, karena memang saya menggunakan BPJS Mandiri, jadi dia 2 minggu baru bisa berlaku. Dan alhamdulillah selama kemarin itu saya belum punya, alhamdulillah semua biaya itu dari teman-teman semua, Masya Allah, dari sahabat-sahabat semua, dari kepeduliannya semuanya, dari dari giroh teman-teman Muslim semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya nggak tahu gimana saya harus membalas kebaikan semuanya. Semoga Allah memberikan saya umur yang panjang dan hidup saya bisa bermanfaat untuk saudara-saudara yang lain yang membutuhkan apabila Allah memberikan saya umur panjang. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, senantiasalah bersyukur. Hidup kita ini cuma sementara. Semoga dengan sakit saya ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa dan khilaf saya selama ini, yang notabene saya jauh dari kata baik. Semoga saya bisa memperbaiki diri. Mungkin sakit ini dari diri saya sendiri yang notabene kurang baik. Jadi Allah menegur saya dengan cara seperti ini. Saya bersyukur ditegur Allah dengan cara seperti ini. Setidaknya saya bisa belajar dari banyaknya hal, dari kejadian-kejadian yang saya alami. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya juga, bahwa kita itu hidup cuma sementara, dan semoga hidup kita bermanfaat, dan semoga amal dari teman-teman untuk saya bisa menjadi berkah, bisa menjadi ladang kesuksesan suatu saat nanti. Terima kasih ya untuk semuanya, pokoknya sangat terima kasih. Alhamdulillah keadaan saya sudah sangat membaik, Masya Allah. Terima kasih atas support teman-teman semua, atas support saudara-saudara semua, termasuk Julius, semuanya lah yang ada di sini, Bang Zuma juga, Bang Sugi, semuanya. Beliau semua dukungannya sangat luar biasa. Termasuk Bang Sugi ini Masya Allah sekali. Setiap saya ini beliau selalu update tentang keadaan saya, sekali di rumah
handphone, kadang saya tidak HP-an. Saya ketika belum sadar ya, karena waktu kemarin itu drop banget, benar-benar drop. Dan masya Allah, Allah itu luar biasa. Kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Cek. Iya. Jaringan saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman ini sangat luar biasa ya. Semuanya ya. Mbak Noni, mungkin untuk Bang Umar itu bisa dibuatkan apa namanya donasinya, dibikin kepanitiaannya, coba untuk dibikin kepanitiaannya, donaturnya itu kan katanya tadi sakit, beliau juga kan mujahid kita itu. Coba Mbak Noni Oke, nanti. nomor WA-nya. Saya sudah simpan nomor WA-nya Bang Zul juga itu. Nomor rekeningnya harus di Sebetulnya juga saya ada ide seperti itu, tapi kan itu harus koordinasi dulu sama teman-teman yang lain, Bang. Jadi sementara waktu saya baru bisa kasih info dan minta doa dari teman-teman gitu. Ya, Bang. di samping doa juga kan perlu support dengan biaya kan, dana. Sempat kita mau pastiin dulu Bang, Pak Ibnu. Soalnya kan Bang Umarnya mau nggak? Nanti jangan pulang kita udah buat. Betul. Kan ada orang Dan ini baru. tadi aja saya paksa buat minta doa itu, nggak usah gitu kan. Toh selama ini tuh dia nggak pernah mau. Tapi karena tadi pagi ya, aku pikir nggak apa-apa lah, daripada cuman aku yang mendoakan, aku mintain doa ke teman-teman yang lain. Dan untuk masalah donasi, saya belum mohon izin ke beliau. Saya tidak mau mendahului beliau sama yang lain gitu, Bang. Betul Bang, Mbak Noni, betul itu. Tapi alangkah baiknya dikoordinasikan dulu gimana dari teman-teman itu ada yang ingin kita punya kepedulian lah gitu. Mungkin tidak seberapa nilainya ya, tapi bagi kita adalah itu perjuangan, bagi kita adalah amal kebaikan, sedekah gitu. Makanya ketika Deddy Corbuzier itu masuk Islam kan diantaranya tadi seperti Mbak Josel ya. Mbak Josel itu bilang bahwa diantaranya kenapa ditanyain ketika kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam itu kan karena ukhuwah dalam agama Islam itu sangat erat kayak gitu. Hadis-hadisnya pun sangat jelas bahwa ketika saudaramu merasakan sakit, ya kan kita juga ingin merasakan sakit seperti itu. Jadi bagi Mbak Josel ya ini bagian daripada ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hablum minan nas kayak gitu. Sebagian dari ini adalah bahwa kita punya ladang amal ibadah untuk kemudian hari. Bang Zul jangan lupa itu dikoordinasikan apabila Bang Umar itu bersedia, nanti bisa di DM yang kita punya nomor HP-nya gitu. Bang Zul, demikian. Terima kasih. Oke, ada ini ada Gus Betik. Assalamualaikum Gus Betik dan Bang Zuma, signalnya memang lagi jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rati, room kita tadi rungkat, kenapa ya? Bohongnya tapi Jangan dilaporin kah? Oh iya. Ya. Ada yang mau disampaikan? Volumenya kok Cep, monitorkan Cep, handphoneku panas Cep. Oke, siap. Bang Zul, Mbak Noni jangan lupa ya untuk dikoordinasikan itu ya. Saya izin turun Bang Zul. Siap, Masih Bang. kerja ini. Siap. Ya. Terima kasih, Bang. Masya Allah. Bang Zul, Terima kasih Bang Ibnu. Assalamualaikum Bang Pete. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Alhamdulillah, ini dengan siapa ini?
Saya Josel. Saya Josel. Oh ya, Gus Peti gitu ya panggilnya. Saya Josel Gus. Sama Jadi- dengan sampean saya juga Malang. Malang? Iya, Di mana? Ngantang. Di Ngantang. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kamu Iya. yang namanya Josel? Iya, saya Josel, Bang. Oh, tuh. Salam kenal ya. Ini- Masya Allah. Kemarin lama sih, si Fahrudin ngubungi aku. Fahrudin Bandung. Iya, sama Farudin. Saya suruh ini apa namanya? Gimana ya sama Bang siapa itu? Bang Pete komunikasi atau kayak gimana gitu. Karena kan di sini masih banyak yang awam gitu loh, Bang. Agama atau apa. Alhamdulillah kemarin seminggu ini ya, dua sahabat saya yang dulu dari muda kita kenalnya di gereja, alhamdulillah mereka mau mualaf, yang satu sudah mualaf waktu Jumat kemarin. Yang sahadatin ya, semoga bisa ikut ini bareng-bareng gitu. Jadi mau ceritanya Insya Allah. mereka mau masuk Islam begitu? Betul ya, Lu apa betul bisa? sekali. Apa bisa? Iya. Gimana? Apa bisa mereka masuk Islam? Ya begitulah, pengen mualaf gitu. Nggak bisa karena udah penuh. Masya Allah, semoga ini ya, semoga Masya Allah banyak sekali apa ya, banyak sekali pelajaran yang saya dapat pokoknya di akhir. Dari giroh teman-teman semua ini loh, Bang Beti. Kapan-kapan kita inilah kita reuni di sini katanya semuanya mau ngumpul di rumah saya gitu. Nanti kapan kesinilah nanti saya ini ya kolo-koloan ya Bang Beti. Siapa tahu bisa silaturahmi dengan langsung gitu. Lalu kamu sekarang posisi di mana? Saya di rumah ini. Oh, nggak di Manca lagi? Oh tidak, saya sudah di Indonesia, alhamdulillah. Oh. Sudah lama saya di Indonesia ini, Bang. Sudah tidak kesana kesini lagi, sudah apa ya? Sudah stay lah intinya, sudah ya benar-benar stay di Indonesia sekarang nih. Lah kalau aku ke rumahmu kan cukup setengah jam cuman. Lah iya, makanya datanglah. Nanti bisa apa ya? Reuni bareng teman-teman yang lain juga. Biasanya Bang Wan kesini kok, Gus Pete sama apa namanya? Bang Wan sama Bang Fidal Indonesia. Teman-teman kesini kok, ke rumah kok. Iya, cuman aku yang nggak pernah kamu suruh ke sana. Iya karena sampean nggak muncul-muncul dari dahulu kala, dari luar sampai pulang nggak muncul-muncul. Mana pikir. Bentar, saya izin ke Mbak Cebi dulu. Mbak Cebi, saya boleh nggak ke rumah Mbak Josel? Boleh banget Mbak Josel, Bang Umar sekalian. Boleh, Masya Allah. Serius. Boleh. Kok kamu gitu? Boleh sayang, boleh. Boleh. Aku kalau untuk kebaikan Masya apapun Allah. boleh, beneran. Yang ini nih yang saya tunggu nih. Udah lanjut. Bang Zuma di bawah bentar. Bener ya, masa aku diduain cemburu aku. Mbak Rati, oh ya saya lupa minta izin. Mbak Rati, saya boleh ke rumah Mbak Josel? Nggak boleh, aku ikut. Oke. Tunggu ya, saya kabarin ke Mbak Cebi, sayang. Kita nambah lagi ya anggotanya itu ada Mbak Rati. Maaf nggak denger, buram, maaf, buram, gitu kan buram. Aku lagi ngundang Bang Zuma ini, mumpung lagi aku sempetin. Mbak Josel kemana? Tunggu, saya ini Bang Zuma awal. lagi nggak ada sinyal ini. Masalah dari tadi, masalah apa?
Ya Kakak Cebi, ini Bentar, masalah ini berhubung hostnya HP-nya panas, jadi saya yang ngambil alih untuk naik turunkan ya. Ini aku lagi ngundang Bang Zuma lagi, cuman sepertinya sinyal Bang Zuma ini lagi trouble. Jadi ya, bentar. Mbak Josel kepental atau turun nggak tahu saya ya. ada Bang Iqbal. Bang Daman, apa kabar? Baik Bang Iqbal. Ya kenalin ya teman-teman, ini adalah perwakilan kita Indonesia yang sekarang sedang memajukan produk Indonesia yang dinamakan dengan Indostar di kota Madrid, Spanyol ya. Nah, produk Indonesia sekarang lagi membooming, yaitu produknya Indostar. Nah, silakan. Iya, silakan Bang Indostar, ada yang mau disampaikan ke Bang Daman, cuma mau nanya, cuma nanya 1 detik aja. Kenapa sih di langit nggak ada bidadari? Apa kamu yang ngomongin? Ada tuh di lagunya di langit bidadari. Ternyata pernah nongol di sini. Oh, ada bidadari. Oh, iya. Cuman itu aja Ustadz ya, saya turun dulu. Iya. Apa pula ini? Gak jelas banget, turun. Ya. Enggak. Beliau yang berencana tuh gini ya. Ada rencana sedikit dari Bang Indostar tadi. Rencananya, saya kan orang suka sama ilmu filsafat ya, ilmu logika. Beliau ingin rencananya membawa saya ke Spanyol gitu ya, untuk syiar agama di sana. Semoga dikabulkan dan ijazahkan oleh Allah saya ke sana ya. Kita rembut kembali Ini mumpung ada Gus Beti, teman-teman silahkan naik, Sultan boleh. Al-Fatih. Gus, boleh open cam Gus? Boleh open cam? Aku belum bisa, belum 1000, makanya dibantu supaya 1000. Oke teman-teman, di follow ya akun dari Gus Betik ini. Beliau adalah apologet yang sudah kawakan, senior banget, seniornya senior. Suhunya suhu di dunia apologet. Serius, aku nggak Itu bohong. Nur Hasanah 1868, coba dinaikkan. Saya mau tahu bagaimana arah pola pikirnya. Mana? Ada tuh Nur Hasanah katanya Murtadin itu cerdas, nggak mau dibohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Muhammad habis zinah turun ayat. Ya, oke. Teman-teman tolong di follow juga akun TikToknya Gus ya, biar beliau bisa on cam. Kemarin sempat on cam, cuman pakai akunnya Kak Natali. Betul. Ya. Pinjam akun. Ini Mbak siapa ini ya? Saya dengan Cebi Gus. Oh kita udah berteman Gus. Masya Allah. Mbak Cepi. Oke, makasih Mbak Cepi. Nggih, sami-sami. Ini perintah ya teman-teman ya dari host dan saya juga. Tolong di follow. Matur nuwun Mbak Cepi, matur nuwun. Nggih Gus, nggih. Ini Bang Zuma udah ada tapi sebenarnya masih merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan saya ini aduh. Masya Allah. Iya, jaringan saya yang kurang bersahabat. Benar. Ya, ini Gus Betik beneran. Makanya kalau beli sebentar dengar. Makanya kalau beli handphone itu berikut towernya, jaringannya lancar jadi. Itu Roh Kudusnya, Allahu Roh Kudusnya Akbar. belum masuk. Gus, salam kenal Gus. Nggih, Ini sami-sami salam kenal. Ada di guru mana? saya beliau ini. Masya Allah. Halo. Salam kenal juga. Saya dari Makassar, Bang. Oh. Saya ya dari Makassar. Bisa ajak aku ke Jalan Gagak. Kemana? Jalan Gagak, Makassar Jalan Gagak. Jalan Gagak. Iya. Ayo, mau ngapain di sana? Ya kan ada kita mau soto ngapain, Gagak. Gus? Jalan Gagak. Ada soto Gagak sana kan? Ais, mantap sekali betul. Iya tahu. Benar Gus. Makanya saya Allahu Akbar. Berarti Gus biasa ke Makassar berarti ya? Sudah ada 10 tahun nggak ke sana. Dulu sampai sampai ke Barong Bulo sana naik. Oh. Wis keren. Ya udahlah ke Makassar lagi lah. Iya nanti sekarang nunggu. ada saudara kan sini. Iya alhamdulillah. Barong Bulo itu ya, kalau siang panasnya minta ampun, tapi kalau malam dinginnya minta ampun. Dan
Dan di sana saudara-saudara kita murtad. Karena apa? Karena kita dakwanya pakai ayat, sementara misionaris dari Toraja pakai hand traktor. Selesai kita. Aduh. Jadi mereka pakai hand traktor dibagi-baginya, kita pakai ayat. Jadi ya sprintnya kalah cepat kita. Cuman alhamdulillah ketika malam kita sempat ajak diskusi, namanya Salman tapi sudah murtad. Dia mau diajak diskusi, kita diskusi sampai pada Isya sampai malam. Dan karena si Salman, namanya Salman ya, dia tetap murtad, ya sudah kita harus hormati toh, dia murtad, tetap murtad. Setelah itu kita turun ke Makassar, ke Goa. Aku belum dapat kabar. Setelah aku pulang ke Tanah Jawa, aku dapat kabar. Subhanallah, alhamdulillah. Justru adiknya atau mbaknya Salman yang Kristen itu justru yang bersahadat. Ternyata ketika kita diskusi, itu rumahnya kan rumah tingkat papan gitu kan modelnya kan. Adiknya atau mbaknya yang cewek itu justru yang bersahadat. Salmannya justru enggak gitu. Ya hidayah memang Allah Maha tahu siapa yang mau menerima hidayah dan tidak, dan Allah memberikan kepada yang mau. Kira-kira gitu pengalaman di Barong Bulu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Gus mau nanya, Gus, ini hubungannya murtad sama hand tractor apa, Gus? Hand tractor bukannya yang Ini Cebi ini memang lemot dia, Gus. sawah ya, bajak sawah. Ya sama kayak yang di Cianjur kemarin, sama ada traktor. Oh, yang Ya, betul, itu. betul. Oke. Isi perut ya. Isi perut dulu gitu ya. Dan di sana itu misionarisnya bukan cowok, cewek, gitu loh, cewek. Dan mereka nggak pakai ayat, nggak pakai Matius Magnum, nggak pakai. Cukup dikasih hand traktor satu-satu, selesai sudah, besok haleluya. Ya ini kan pakai kasih, itu kan kasih juga. Pakai kasih, kadang nggak, banyak ngasihnya tapi. Saya turun dari sana ya, itu tahun berapa? Gini. Pertama saya heran, saya tanya ini daerah apa? Barong Bulo. Apa itu Barong Bulo? Rumpun bambu, dia bilang. Wah, cuma kalau salah tolong dibenarkan ya. Iya betul Gus, betul Gus. Nah, terus aku bilang, pikir begini, apakah orang Makassar itu pernah janjian sama orang Jawa? Karena di tanah Jawa juga yang namanya barong itu ya rumpun bambu, namanya barongan. Barongan. Jadi Ibu, assalamualaikum. Ada ibunya Mas Imam. Oke, aku lanjut ya. Kok bisa gitu loh. Makanya ketika kita ditanya oleh teman-teman Kristen kita harus bisa menjelaskan Al-Quran itu bahasa apa. Sayangnya guru-guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita itu sorry aku kadang-kadang ngomongnya belak-belakan. Gebleknya nggak tanggung-tanggung. Al-Quran itu bukan bahasa Arab, bos, gitu loh. Kemarin aku ngobrol sama orang dari Afrika, aku kira dia tugas belajar, ternyata dia dosen. Terus saya tanya, Anda dosen di mana? Di UIN. Nah, pertama aku agak ragu, ini dosen bener nggak sih gitu. Ternyata setelah dia dijemput pakai mobil mewah, aku baru percaya kalau dia dosen, karena yang jemput mobil mewah dan ada supirnya, nggak mungkin dia tugas belajar. Diskusi kami berjalan singkat, aku tanya, terus Anda dosen apa di UIN? Dia bilang dosen bahasa Arab gitu. Terus aku tanya, menurut Anda Al-Quran itu bahasa apa? Dia bilang bahasa Arab. Waduh. Lah kalau dosennya geblek kan ya mahasiswanya ikut geblek tuh. Lagi pula kalau hanya kelas begitu ngapain UIN harus cari-cari dosen dari Sudan sana? Boya Gus Beti aja suruh ngajar. Terus aku tanya, sekarang Al-Quran pernah mengatakan arukan aroban? Kan nggak pernah. Al-Quran mengatakan arubian, arubiyin, arubiyun, bukan aroban. Terus aku bilang lagi, Anda bisa nggak membedakan antara Muhammad dan Muhammadiyah? Terdiam dia. Dan kita kan dininak bobokan oleh kebodohan yang diwariskan terus dari guru-guru ngaji kita Al-Quran bahasa Arab. Itu bahaya. Karena kalau Al-Quran dipahami sebagai bahasa Arab, dia akan menjadi produk budaya. Dan itu yang digasak oleh orang-orang liberal yang mau mendiskreditkan Al-Quran. Al-Quran itu bukan produk budaya.
Jadi Al-Quran itu bahasa rumpun Arab karena dia Arabiyun, bukan Aroban. Dia bahasa firman, gitu loh. Ya, kalau bahasa Arab itu bahasa budaya. Nah, sini kita perlu tahu belajar bahasa. Sebetulnya dulu ketika Adam diajar, lagi-lagi terjemahan Depak bermasalah. Ya, kalau kita baca terjemahan Depak ya, maka Adam diberitahu tentang nama-nama. Loh, kok nama-nama? Ya, ismu itu bisa nama tapi bisa juga ajaran, bisa juga pengetahuan gitu loh. Seperti Soekarnoisme, Marxisme gitu kan. Depak bermasalah terjemahan itu. Ya, sekarang kalau misalkan Adam dikasih tahu nama-nama benda terus untuk apa? Apakah itu bisa menjadi bekal dia hidup di dunia membangun peradaban? Kan enggak bisa. Misalkan tahu oh ini mobil, terus ngapain dengan mobil? Oh ini pisang, terus ngapain dengan pisang? Jadi yang betul itu seharusnya Allah itu mengilmukan kepada Adam. Jadi ada yang tidak berpengetahuan maka diberi pengetahuan untuk bekal dia membangun peradaban di bumi ini gitu. Jadi kalau kita tarik ke situ, bahasa yang pertama itu adalah bahasa firman, bahasa wahyu. Makanya aku optimis banget. Seandainya mulai suhuf, perjanjian lama, perjanjian baru, aku biasanya nyebutnya perjanjian terakhir Al-Quran, itu bisa kita himpun yang original dalam satu kumpulan. Aku yakin semua bahasanya sama karena berasal dari sumber yang sama. Makanya kita menjadi tertarik, apakah orang Jawa itu belajar dengan orang Makassar, apakah orang Makassar belajar dengan orang Jawa, kok bisa bilang rumpun bambu itu barong. Nah, kira-kira itu dulu lah ya. Monggo, siapa? Aku tak minum dulu. Aku mau tanya ke Bang Subandi, boleh nggak? Boleh. Ya, Bang, kalau kata ayahanda itu murni dari Indonesia atau serapan dari mana, Bang? Dari Arab atau dari mana, Bang? Ayahanda itu kan dua kata ya, ayah dan anda kan? Atau satu kata? Dua, sebenarnya dua, Bang. Dua kata. Ayah itu biasa juga digunakan oleh bahasa-bahasa kita selain bapak, terus ayah. Kalau kami di masih aja Bang Masahaya. Tunggu, Bang Daman, jangan dipotong Bang Daman. Ya, gimana Bang? Terus? Saya atau siapa? Ya, setahu saya nih, itu bahasa kita, bahasa Indonesia, cuman apakah itu serapan atau bagaimana saya belum pernah menelitinya gitu. Menurut Mas apa ini? Itu bahasa apa? Tunggu loh, ini kita lagi bahas agama kok tiba-tiba jadi bahas ginian. Ini masalah nih kadang-kadang nggak pintar-pintar. Tunggu loh, intermezzo. Iya, aku tanya diskusi beradab aja. Ini ada diskusi beradab. Shalom Bang, diskusi. Ya. Assalamualaikum Muslim saya Bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bang. Oke, ada yang mau disampaikan Bang diskusi? Ya, saya sampaikan sedikit saja ya. Tadi saya kan masuk di komalnya Elia itu, baru 2 menit saya langsung di-kick. Jadi, mereka itu modelnya itu ketika mendengar yang kebenaran itu, mereka langsung kick, gelagapan, cemas, langsung. Mohon maaf Bang, mohon maaf banget Bang. Kalau untuk room sebelah, nggak usah dibahas di sini. Kita langsung ke tema aja. Kita sudah tahu roomnya mereka tuh seperti apa ya. Jadi nggak perlu disampaikan lagi di sini. Mohon maaf Abangku. Ya, mohon maaf juga Dek ya, saya belum selesai bicara. Jadi maksud saya itu, kenapa itu begitu? Karena apa? Karena mungkin mau membalas kita. Jadi barangkali kita itu ketika menyampaikan ada semacam cemoohan seperti nenek kau, gepeng, segala macam, itu janganlah. Kita sudah capek-capek belajar ya kan, capek-capek buka literasi. Kita belajar ilmu. Ketika mereka itu sudah menyadari bahwa mereka salah, kok malah kita ejek, nenek kau gepeng segala macam. Ini kita kritik untuk kita semua ya. Tapi kapan mereka sadar mereka salah? Aku bingung juga itu. Pernah dengar gak Elia bilang, oh ya maaf Bang, kami salah. Jangankan Elia ya, si Masahani aja yang jelas-jelas mengakui kitabnya itu amburadul, nggak seperti itu. Kapan gua ngomong kayak gitu ya? Oh salah si Karen yang mengatakan kitabnya cerpen aja tetap
tetap merasa dia nggak salah gitu, dan nggak pernah merasa bahwa Islam itu benar sampai detik ini ya. Mana tahu besok berubah. Oke, ada lagi bang? Kalau nggak kita ganti. Nggak gitu. Kita kan nggak. Kelamaan udahlah. Terima kasih bang, mohon maaf. Makasih host. Oke, lanjut tadi apa Hujul yang mau dibahas tadi? Ya, kalau Kembali ke sama masalah lagi kah? Masalah nih bahasnya nggak pernah agama karena dia udah sadar dengan agamanya. Loh, ini tadi intermezzo loh ya. Lanjut deh, lanjut mau. Enggak, itu belum bisa intermezzo. Ya mungkin Bang Daman ada yang mau disampaikan. Jadi gini ya, setiap orang tuh punya cara perjuangan masing-masing dan kalian boleh setuju dan boleh tidak setuju. Contoh gini. Misalnya contoh nih, ada teman kalian yang mungkin caranya lebih keras daripada kalian dan kalian merasa, wah cara gua nih yang benar nih, cara yang sana salah. Siapa Anda yang bisa menghakimi orang lain gitu? Kita ngomong perjuangan Indonesia ya. Saya kembali ke bagaimana ya nenek moyang kita, para founding father kita memperebutkan kemerdekaan. Dulu tuh terbagi beberapa golongan. Ada golongan pemuda yang pingin merebut kemerdekaan lewat jalur perang, ya, lewat jalur pertempuran. Terus ada golongan tua yang pinginnya itu kemerdekaan tuh lewat diplomasi, lewat negosiasi. Itu nggak cocok tuh. Yang muda sama yang tua nggak cocok. Yang muda bilang enggak nih, nggak mungkin Jepang mau kasih kemerdekaan, kita harus lawan. Begitu juga dengan yang tua gitu kan. Janganlah lawan, nanti ada korban jiwa gitu. Nggak bisa ditangkap kalian, nanti rakyat sipil yang kena sasaran. Ada juga rakyat sipil yang merasa, udahlah, kami fokus dengan usaha aja, kami fokus dengan hidup. Tapi mereka membantu perjuangan dengan apa? Suplai makanan, bantu para pejuang yang lagi ada di gunung ya, mereka yang kirim makanan gitu. Jadi setiap orang punya cara perjuangan masing-masing, dan kalau ditanya, ini kemerdekaan diraih berkat yang mana? Dia berani bilang ya berkat semua. Nggak ada satu pihak pun yang mengklaim ya. Dan kalian nggak pernah dengar juga kan, yang muda bilang, ini berkat kami angkat senjata merdeka. Atau yang tua bilang, oh ini berkat kami. Itu enggak. Setiap orang punya kontribusi masing-masing, dan mari kita hargai. Ya, yang jadi pertanyaan, Anda sudah lakukan apa demi perjuangan ini? Nah, itu aja yang kita bahas. Ya, daripada kita kritisi, misalnya contoh si Cedi nggak beres. Tadi yang mengatakan jangan berkata nenek kiper itu kemana perginya? Di sepak. Di sini biar kesemer gundulnya. Oh, ya udah. Oke, cari Cep. Daman open cam lagi, kepencet, sorry. Sorry, aku mau gedein. Abang mau ganti profil aku, lupa kepencet kamu. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang mau diskusi ya, atau nanya-nanya sama seniornya para apologet, Gus Betik di sini. Masya Allah, ada Bang Zuma juga ya, yang dari kemarin nanya-nanya Bang Zuma nih, orangnya beliau ada di sini. Oten yang mau lawan silakan naik, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, naik aja. Ya, mungkin Oke, emang begitu ya, Cin? Emang nggak bisa lihat aku lagi cantik-cantik seperti ini. Maaf. Ya, mungkin tanggapannya Bang Zuma. Ya, karena menyinggung pernyataan nenekmu gepeng ya, kita tahulah itu kemana. Iya, jadi mohon izin ya guru saya Gus Betik. Masya Allah, satu kebahagiaan yang luar biasa jumpa dengan antum di sini ya, dimana saya ini penikmat video-video antum, materi-materi antum itu banyak dalam catatan-catatan tangan saya langsung ya. Saya banyak belajar dari antum, Gus. Waduh, bikin aku nggak bisa tidur. Jangan kayak gitu lah. Itu kenyataan. Aku belajar sama kau. Janganlah Gus. Dari sejak Gus masih gondrong sampai kemudian rambutnya pendek, Gus itu guru saya. Saya belajar dari bawah panggung gitu loh. Oh gitu, enggak. Iya Gus, Masya Allah. Jadi baik. Sering ketemu Mas Yumsar kan? Yes, saya sering jumpa, sering chat sama beliau. Oke, salam nanti ya. Baik Gus. Habis ini saya WA beliau. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih penjelasan dulu ya, karena hasil dari survei mengatakan kata dari apa tadi, kepalamu gepeng, kepalamu bocor halus, kemudian apalagi bahasanya tuh, kepalamu gimping,
nenekmu kiper dan seterusnya. dan sebagainya. Ya, kepalamu gepeng. Anda harus tahu yang tadi ini, Anda harus tahu bahwa dalam metode menyampaikan pesan, kita harus mengerti siapa objek sasaran kita gitu loh. Apa kesenangan mereka. Itu dulu. Banyak orang kemudian bercerita di atas podium, bercerita di atas panggung. Orang mendengarkan semuanya manggut-manggut. Iya, iya katanya. Ternyata orang ini lagi bermimpi, bukan mengerti apa yang Anda jelaskan. Ini yang saya lakukan adalah bagaimana merangsang orang-orang yang mendengarkan, baik dari Islam maupun Kristen. Itu ada daya tarik tersendiri dalam metode penyampaian. Bagaimana kemudian orang-orang yang tadinya bukan memiliki kultur yang sama dengan Bang Suma itu bisa memahami dan menangkap pesan saya dengan istilah-istilah yang menurut mereka itu gokil. Menurut mereka itu adalah sesuatu kata yang memiliki muatan yang unik. Ya, sehingga yang menjadi narasumber memiliki tempat dan ruang di dalam hati mereka. Sehingga besok ketika mereka terbangun, yang diingat adalah Gus Betik, yang diingat adalah Bang Suma, yang diingat adalah Akhi Sugi dan seterusnya. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda mengkorelasikan zaman Islam itu baru diajarkan kepada manusia dan zaman Islam itu sudah ada hanya sebagai pemberi pengingatan saja. Itu Anda harus bedakan di situ. Itu Anda harus bedakan. Kenapa orang masuk ke masjid kemudian setelah keluar dari masjid materi-materi yang mereka dengarkan itu hilang seketika? Karena monoton. Yang disampaikan itu-itu aja. Hari Jumat ini berbicara mengenai akidah. Hari Jumat ini berbicara mengenai sholat. Minggu depan sholat lagi. Minggu depan sholat lagi. Minggu depan sholat lagi. Orang jenuh, orang bete. Orang bete. Tapi kalau kaidah-kaidah tentang sholat disampaikan kemudian dengan metode, dengan trik-trik yang merangsang mereka untuk penasaran dan ingin tahu isi daripada penyampaian, itu yang betul. Makanya belajar metode penyampaian itu seperti apa. Belajar retorika dakwah, retorika penyampaian supaya paham. Nah, itu yang pertama. Kedua, sasaran kita berapologet itu bukan hanya sekedar oten. Sasaran kita itu adalah umat Islam awam itu sendiri. Maka oleh karena itulah kemudian kalau ingin supaya materi kita itu disenangi, materi kita itu kemudian digandrungi, materi kita itu kemudian dianggap sebagai satu warna yang baru di dalam kehidupan dialog, maka Anda harus memiliki trik. Bagaimana kemudian menyampaikan pesan, orang yang menerima pesan itu merasa terhibur. Ya mungkin di antara sejuta orang yang mendengarkan kami di sini, sama seperti Gus Betik menyampaikan metode-metode beliau, cara-cara beliau, itu perlu dipelajari tuh. Cara beliau ini menyampaikan triknya, kemudian melempar bola, nangkis bola, kemudian menepis bola, itu yang perlu dipelajari tuh. Jadi kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita lihat orang ini menjelaskan apa, gimana metode penyampaiannya. Saya harus tampil seperti apa dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda sapu rata semua, nggak boleh ada bahasa kayak begini. Ya itu kalau Anda. Tapi di antara sejuta pendengar, di situ ada 95% yang sesuai dengan selera mereka. Apa yang terjadi kemudian? Lawan diskusi kita itu bukan orang yang datang mengetuk pintu bawa proposal ingin berdiskusi. Pak, kami ingin berdiskusi, ini proposal kami mendatangkan narasumber kami, ini. Maka yang terjadi kemudian adalah diskusi formal. Dalam diskusi formal memang selayaknya kita memberikan harkat kepada forum diskusi. Tapi yang datang ini baru-baru memandikan babi, baru-baru makan babi, baru-baru minum tua, baru-baru kemudian beliau berzina, baru-baru melakukan naik ke komal, ya kita harus memberikan terapi kepada dia. Itu yang Anda harus pahami. Yang nggak layak lah. Saya juga kalau dipanggil untuk memberikan materi sepatah kata di masjid, tidak mungkin. Gepeng, enggak mungkin saya mengatakan begitu. Di situ ada guru-guru saya duduk, ada para
ulama, ada Gus duduk di sana, habis itu saya mengatakan, nenekmu kiper, kepalamu bocor. Nggak mungkin. Jadi Anda harus menyadari bahwa ini adalah dunia lintas agama. Pada saat kita berdialog lintas agama beda dengan monolog. Pada saat kita berdiskusi ada keadaan di mana kita harus menekan kejiwaan lawan diskusi, menekan pola pikir diskusi, menekan kemudian emosi diskusi, bahkan sebaliknya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ya, saya rasa terima kasih Anda naik ke sini, memberikan ruang kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mungkin sebagian orang itu tidak baik, mungkin sebagian orang itu buruk. Tapi banyak orang dari kata itu kemudian mereka mendapatkan hidayah. Banyak orang dari kata-kata seperti itu kemudian mereka mendapatkan pelajaran. Yang salah kalau saya memaki Tuhan mereka tanpa alasan, kalau saya memaki Tuhan mereka tanpa diawali dengan menghujat kepada Tuhan kita. Itu yang tidak boleh. Karena Al-Quran juga menjelaskan illal ladzina zalamu minhum, terkecuali kepada orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Boleh diluruskan. Bagaimana orang meluruskan besi bengkok? Boleh. Coba Anda lihat, besi bengkok itu tidak bisa kemudian dimanfaatkan pada saat ingin membuat tiang rumah. Maka bagaimana caranya supaya bermanfaat besi bengkok ini? Harus ditempa dengan pukulan yang keras, baru bisa lurus. Begitu juga orang-orang kufur, orang-orang kafir, di mana Tuhannya aja mereka ingkari, apalagi ucapan-ucapan kita. Ya, saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan di bawah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya Gus Betik yang saya hormati selalu. Mudah-mudahan ini adalah suatu momen kita berjumpa sebagai ajang saya belajar langsung dengan antum, Gus. Masya Allah. Silakan yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Satu lagi tambahan. Baju nenek mukip laku soalnya. Jadi kalau nggak ada nenek mukiper nanti nggak laku bajunya. Ya silakan, ada Bang Unitarian itu. Ya. Silakan. Ya, ada Bang Christian dari Nenek Unitarian. Mukiper Kru. Ngomong dong. Yang Oten ini, Chris siapa namanya? Immanuel siapa? Christian. Unitarian. Ngomong. Oh, namanya Christian ya. Tolong nyelam tuh, nyelam. Kasihan anak orang tuh. Tolongin. Kok nyungsep dia? Ya, kan tenggelam. Aduh. Ya, kita cari Oten ya teman-teman. Karena kalau masalah ini nggak kita kategorikan Oten lagi sekarang. Dia zombie Oten. Dia berhala aja biar kita nggak kelihatan monolog gitu kan. Mau ngomong apa setelah ada Oten kan. Beliau ini Kristen Supi. Biar kita nggak monolog aja Bang Daman. Nggak apa-apa. Oke, ini udah naik lagi diskusi beradab. Yang tadi komplain. Aku nanya lah, intermezzo lah aku lah. Tunggu, udah nanti dulu masalah itu. Sabar, nanti jam 8 malam. Oke. Tenang. Terima kasih Bang Zuma ya. Cuma masalahnya begini Bang, bisa saja kita, kelompok-kelompok kita itu membawa kultur budaya adat kita. Tapi ini membawa keislaman loh. Jadi representatif keislaman di TikTok. Nanti orang mau hidayah kan, mau dapat hidayah, dapat kekasaran. Kan rahmatan lil alaminnya mana? Lah dikritik sedikit kok malah kayak gini. Gimana Gus? Oke, biar saya jawab. Dengan cara Anda, udah berapa orang yang Anda syahadatkan? Saya dari zaman Arimatea. Ini ada orang Arimatea. Nah terus kenapa? Mau hebat-hebatan itu kenapa? Bukan. Kan Anda mengatakan bahwa cara Bang Zuma itu menghalangi orang dapat hidayah. Tapi faktanya, sudah ratusan orang yang disyahadatkan dapat Bang Zuma. Berarti apa yang dilakukan Bang Zuma tidak menghalangi hidayah. Maka saya balik tanya kepada Anda, dengan cara Anda yang seperti itu, sudah berapa orang yang Anda syahadatkan? Kita umat muslim memiliki uswatun hasanah. Sekarang saya tanyakan, ulama mana yang menggunakan cara seperti itu? Ya ayyuhal kafirun, mbahmu, dasmu. Ya mboten enten toh. Iya, saya memang bukan ulama, Bung, Anda salah. Saya bukan ulama. Jangan Anda ukur saya dengan ulama. Saya ini apologet.
Saya apologet. Sasaran saya adalah para penghujat oten. Anda salah menilai saya kalau begitu. Kalau Anda menyetarakan dengan ulama, makanya jangankan ulama, saya dipanggil ustadz aja nggak mau saya. Karena saya bukan ustadz, saya apologet. Saya ini pemburu serigala nyamar domba. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Jangan Anda menilai, oh ulama itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Memang ulama kita nggak boleh. Ulama itu orang terpandang, orang berpendidikan, orang yang dimuliakan dalam agama, orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Beda dengan Bang Suma. Bang Suma ini cuman remah-remah. Saya hanya mengambil satu bagian daripada misi penyampaian apologet Islam. Itu Anda harus paham. Jangan Anda kemudian mengatakan, oh Islam itu tidak begini. Betul, saya paham. Islam itu disampaikan dengan rahmat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada orang dengan hikmah Islam itu. Ajarlah mereka kepada Allah dengan cara-cara yang baik. Saya paham, saya ngerti itu. Saya paham, saya ngerti. Saya paham dan saya ngerti. Tetapi apakah kemudian metode-metode seperti ini, seperti yang Anda lakukan kemudian, itu tidak boleh? Ada metode yang dikatakan kemudian penyampaian dengan ria seperti yang saya lakukan sekarang. Apa dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Apa dalilnya? Bagaimana Anda memahami kalimat dalam Al-Quran illal ladzina zalamu minhum? Apa pemahaman saudara di situ? Coba terangkan kepada saya. Anda orang Arimatea kan? Silakan. Jadi gini loh Bang, saya di sini bukan mau berdebat. Kalau menerima saran usul saya ya silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Begitu. Jadi saya itu agak risau. Kenapa? Ini kan bisa dibilang representatif dari umat Islam. Lah, kalau mereka itu tertarik kepada Islam, kemudian mendengar, oh nenekmu, mbahmu loh. Itu kan, apalagi orang Jawa itu Bang, itu kasar sekali itu. Bilang nenekmu, itu kasar sekali. Itu Bang. Kasar mana dengan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil. Dan saya dalam hal ini tidak memandang suku pada saat saya menyampaikan apa yang menurut saya harus saya sampaikan. Entah orang Betawi, ente orang Batak, entah orang Anda orang apapun, nenekmu kiper, saya nggak peduli. Oke? Anda tidak suka dengan cara saya, matikan HP, cari yang lain. Anda tidak suka dengan metode penyampaian saya, ganti HP. Anda tidak suka dengan HP Anda, cebur ke air. Selesai, sederhana bukan? Jadi kalau Anda mengatakan saya menyampaikan usul, kita terima usulan Anda, tapi saya punya hak jawab. Saya punya hak jawab. Oke? Saya berdiskusi bukan dengan orang Islam. Saya dengan Kristen yang santun. Cari di mana saya pernah kemudian mengatakan kata itu. Tak pernah. Saya sudah berdiskusi puluhan tahun kepada orang-orang Kristen yang berdiskusi dengan baik, berdiskusi dengan santun. Saya juga bisa, karena saya juga belajar akhlak. Tapi kepada mereka yang kurang ajar kepada Rasulullah, mereka yang menghujat Allah, mereka yang menghujat Islam, menghujat kemudian Al-Quran, tidak ada kata baik kepada mereka. Illal ladzina zalamu minhum. Itu yang saya pakai. Itu yang saya pakai. Mantap. Saya tidak akan mundur selangkah pun, saudaraku. Ya, diskusi apa nama Anda ini? Saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Itulah saya. Orang mau menghujat saya silakan, orang mau menistakan saya silakan, mau merendahkan saya silakan. Tapi ingat, ketika agama saya yang kau injak-injak, Tuhan saya yang kau hinakan, agama saya yang kau nistakan, kitab suci saya yang kau nistakan, nenek lu kiper 7 turunan. Betul juga. Saya orang Makassar, Bung. Orang kafir asida terhadap orang menghujat agama saya keras. Dan saya tidak akan pernah memperlihatkan belakang saya, wajah saya yang memperlihatkan kepada mereka. Bahkan saya tantang kepada semua penghujat Islam yang ada di Indonesia, saya tantang mereka untuk offline. Diskusi offline kepada penghujat-penghujat Islam. Offline. Oke, itu Bang. Jadi kalau Anda hadir dengan kelembutan saudara, Masya Allah, luar biasa saudaraku ini, antum luar biasa. Saya jempol, saya hormat kepada saudara. Silahkan dengan metode Anda, santun, lembut, hikmat dan seterusnya, silakan. Tapi saya dengan cara saya dong. Saya punya alasan tersendiri untuk itu. Silakan Anda ambil sisi kanannya, saya ngambil garis kerasnya. Oke, sepakat kita. Silakan yang lain.
Saya nanya dulu Bang, ntar Bang diskusi. Kalau kita selama ini mendapatkan mereka menghujat Nabi kita, Al-Quran diacak-acak begitu. Menurut Anda tindakan apa yang harus diambil? Ditinggalkan? Seperti apalah? Silakan. Kalau kita melakukan tindakan seburuk yang mereka lakukan, lalu apa bedanya kita dan mereka? Oke, apakah Anda sudah mengambil tindakan? Terus pengaruhnya apa, Bang? Pengaruh gimana? Apakah Anda sudah bertindak membela agama Anda, membela Nabi Anda terhadap penghujat-penghujat ini? Apa Anda sudah beraksi atau tidak? Atau belum? Kalau kita melihat mereka melanggar hukum, kita laporkan mereka sesuai prosedur Oke, yang baik. berlaku. Apakah Anda sudah membuat LV? Sudah? Laporan. Sudah apa belum, Bang? Kalau kami sudah, Bang. Mabes Polri sudah, Polda Metro sudah. Abang udah belum? Di depan mata banyak penghujat. Wong saya ndak ladeni penghujat kok, Bang. Oh, berarti Anda belum berbuat Cuman apa-apa. kejablus doang. Berarti Anda nggak sepertinya Anda berkolaborasi sama mereka. Biarkan Wah. saja menghujat. Kan seperti itu kali ya. Saya lihat tuduhan-tuduhan di bawah ini. Enggak, jangan di kalau bawah, di atas dari saja. Ngobrol dengan kami, Bang. Bang, itu takfiri. ngobrol dengan kami, jangan ngobrol di bawah. Sekarang terakhir, Bang. Apa yang kerja nyata Anda selama ini untuk membela agama Anda? Tindakan nyata, Bang, silakan. Wah, nggak perlu saya gembor-gembor dengan lu, Bang. Mengenai apa telah yang saya Nggak perlu digambarkan karena memang nggak ada, Bang. Oke. Malah asik dia nyantai sama penghujat dia. Oke, kalau Bang. itu menurut Jadi Anda, Abang, tolong Bang. Jadi Abang bolehlah memberi saran, tapi jangan yang berlebihan. Biarkanlah Gini kami. loh Bang, saya itu nggak pusing ketika abang-abang ini misalkan Kalau nggak pusing, apa yang membawa Abang nama aksi? adat. Sebentar, saya nggak pusing ketika abang-abang ini membawa adat budaya kelompok, tapi abang-abang ini membawa agama sehingga ditakutkan yang di luar Islam mengira inilah Islam. Oh gini ngejek-ngejek sampai. Sekarang faktanya Bang, faktanya apakah yang dilakukan Bang Zuma itu menghalang-halangi orang masuk Islam? Iya. Saya tidak berbicara hasil, Bung Su. Justru kan Anda tadi menakutkan. Kan Anda tadi takut kalau apa yang kita sampaikan membuat orang itu persepsinya buruk terhadap Islam. Tapi faktanya ratusan orang yang kita syahadatkan. Nah sekarang Anda yang dengan cara lemah lembut, berapa orang yang sudah Anda syahadatkan? Berapa? Nggak Kita ada. bicara hasil. Justru kalau aksi itu, Bang, kita lihat hasil. Itu intinya. Ya iyalah, harus lihat hasilnya lah. Lihat hasil. Para guru semuanya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Enggak, ini orang seolah-olah sedikit. Seolah-olah Bang Zuma ini menjadi penghalang hidayah. Seolah-olah Bang Zuma ini akan membuat Islam itu rusak. Tapi mari kita lihat hasil. Apa yang dilakukan saya Bang Zuma, ya. Banyak sekali orang yang bersahadat. Mungkin udah ribuan. Nah sekarang Anda yang lemah lembut, enjoy duduk bersama dengan kafir. Berapa orang yang sudah Anda sahadatkan? Berapa? Betul, Makassar Mualaf Center Indonesia. Dengerin dulu, bro. Dengerin dulu, saya orang Makassar. Makassar Mualaf Center Indonesia, ya, 24 jam nggak tidur kami, Bang. Jadi janganlah Abang mengganggu perjuangan kami. Oke? Iya. Bukan mengganggu, 24 jam nggak tidur. Kalau begitu kau cuma nonton. Kalau nonton nggak usah banyak cincong. Kecuali kau sudah berbuat. Ini kami ini yang berdarah-darah di lapangan. Kau cuma gedabrus doang. Apa coba? Reaksimu apa? Kamu bilang nggak perlu kami umbar. Apa kayak gitu? Sementara Islam dihujat. Apaan sih kau ini? Kami turun ke lapangan, Bang. Ini kerja nyata menghadapi mereka. Di samping di media sosial, kami kerja nyata di lapangan. Buktinya videonya ada. Bagaimana kami berdarah-darah.
Ya. Gini Gitu Bang loh. diskusi. Mungkin aku sharing sedikit ya. Aku sendiri semua tipikal yang gak Assalamualaikum suka. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wafi. Waalaikumsalam. Langsung potong. Aku juga sebenarnya nggak gitu suka debat terlalu keras, ya jujur. Ya, tapi aku tidak pernah istilahnya ya komplainin perjuangan teman-teman. Itu cara mereka. Kalau memang kita nggak setuju, ya udah kita lakukan cara kita. Ya, kalau saya lebih suka gitu Bang. Kalau saya nggak setuju, ya udah saya kerjain yang lain tanpa perlu saya komplainin kerjaan orang seakan-akan loh kerjaan saya itu lebih bagus, apa yang saya lakukan lebih bagus. Ini kan nggak baik. Artinya kita menghakimi perjuangan teman-teman. Nggak ada Begitu yang nanti bang. begitu ditanya, oh apa yang sudah Anda lakukan? Nggak bisa jawab. Itu PPJ, ya. Itu PPJ kalau ketemu saya selalu saya tanyain. Ya udah, kamu bilang agama Islam yang benar tuh kamu. Saya tanya apa yang sudah kamu lakukan? Terdiam dia, nggak pernah bisa jawab. Ya, jadi kita nih harusnya inilah. Coba introspeksi diri. Mungkin banyak orang yang merasa, wah saya lebih pintar dari Bang Zuma, wah saya lebih hebat dari Bang Handi gitu. Ya, itu kan menurut Anda gitu. Ya, itu menurut Ini Anda. aja deh Jul, suruh dia nanya apa yang kami lakukan. Nah, yang kami lakukan satu, ya membangun masjid, membantu saudara kita yang ada di PL, terus membantu para mualaf, syahadatkan, bangun. Aduh banyak sekali kerja nyata kami Bang. Satu aja saya minta kerja nyata abang apa Bang dalam membela agama Anda, silakan. Nggak ada juga kan? Iya, kalau Anda berpendapat demikian, saya Bukan berpendapat, saya kasih tahu Anda kerja nyatanya apa, itu aja. Biar nggak banyak ngomong. Ada Gus Betik, ada Ustadz Wafi, silakan. Iya, Terakhir untuk Anda. saya mau konfirmasi itu ini. bukan untuk manusia kok itu. Ya silakan. Iya, tadi ada konfirmasi soalnya nama Arimatea dibawa tadi. Silakan Gus Betik. Untuk Mas Arimatea di mana ya? Atau nama lengkapnya siapa? Enggak, saya enggak bilang Arimatea. Saya bilang dari zaman Arimatea. Oh, begitu. Zaman Arimatea, zaman yang waktu ketuanya siapa? Ketua umumnya? Kita sudah ganti 3 kali ketua umum. Saya itu bukan anggota Arimatea. Hanya saya itu berkecimpung itu dari sebelum tahun 2000. Oke Mas. Begini saudaraku. Aku coba menengahi ya. Macam-macam orang itu beda karakter memang. Karena beda karakter mereka beda cara bicara juga beda, intonasi beda, menjelaskan juga caranya beda. Jadi kalau menurut aku ya kita harus saling saling memahami, saling memaklumi. Ya memang itu cara dia. Kalau kita setuju oke, kita nggak setuju kita diam aja gitu. Karena kan goal kita kan sama kan, untuk membuat Islam itu berjaya gitu. Jadi kalau misalkan Masnya kurang setuju dengan caranya Bang Zuma gitu, ya sudah biarin aja gitu. Tapi kalau setuju ya lebih bagus gitu. Karena memang nggak bisa dibikin seragam. Masing-masing orang beda-beda. Cara sahabat Abu Bakar dengan cara Umar bin Khattab beda. Nanti cara Sayyidina Ali beda, cara sahabat Utsman beda lagi. Kita lihat ketika masuk Islam kan yang paling gawat kan sahabat Umar. Dia langsung bilang yang mau jadi janda hadapi Umar. Umar sekarang ikut Islam. Kan beda dengan Ghifari. Ghifari sempat digebuki gitu. Jadi memang kita terlahir beda, di mana dalam perbedaan ini kita saling saling memahami. Yang penting tujuan kita sama. Karena kalau diseragamkan enggak bisa gitu, enggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Zuma tadi, itu kita berbicara kan lihat lawan bicara kita. Jadi misalkan Zuma berdiskusi dengan pendeta yang santun, yang akademis, ya nggak mungkin dia akan menyerang secara menyerang personal atau sentimen, bukan argumen, nggak mungkin. Pasti dia juga bertarung dalam tataran argumen. Tetapi ketika lawannya dia itu menyerang yang bukan argumen, yang sentimen, ya misalkan Nabi kita dibilang pedofilia lah, Islam yang katanya kitabnya butuh kopi, terus
hasil dari Gua Hiro yang ketemu iblis lah segala macam, ya tentunya kan beda gitu. Jadi nggak apa-apa Mas, mungkin jenengan punya cara yang jenengan suka, monggo. Tapi kalau ada cara yang lain yang jenengan kurang srek, ya dimaklumi saja. Mungkin itu, dan aku setuju dengan semua saudara-saudaraku di sini. Aku kira way out-nya seperti itu gitu. Monggo. Izin bicara dong. Sebentar. Berarti clear Mas ya, sampean bukan Arimatea ya, karena saya takut nanti banyak orang salah paham terhadap Arimatea gitu. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan beliau sejak zaman Arimatea. Jadi beliau tidak mengatakan orang Arimatea gitu. Karena saya perlu mengklarifikasi ini, jangan sampai saudara-saudara kita nanti salah paham tentang Arimatea. Kalau ada yang tanya, Arimatea itu adalah advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Mungkin terlalu panjang. Singkatnya, menyampaikan Islam mencegah pemurtadan. Aku kira itu. Kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih terhadap Sohibul Bait. Matunun, monggo. Mantap. Pak diskusi mau nanya dong Pak. Ya, siap Ustaz. Jenengan sejauh ini pernah baca kitab usul fikih tentang teori debat? Belum Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi begini, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang merupakan muhaddits ya. Muhaddits, beliau itu kan karyanya banyak sekali tuh. Nah, jadi tema-tema debat ini ada beberapa teman-teman ya. Ada yang temanya itu diskusi. Ada yang temanya saling hantam dalil. Ada yang memang perlu untuk sangat keras sekali. Nah, itu kan temanya memang berbeda-beda. Tergantung lawan. Makanya tak jarang saya dulu pemikirannya sama dengan jenengan. Saya itu pemikirannya sama. Tapi setelah saya melihat orang-orang seperti Sofkatul Al-Hayat, Christian Prince, kemudian orang-orang yang ada di belakang mereka, sepertinya kalau mau mengikuti teori debat yang disampaikan oleh para ulama, itu kita pakai teori yang terakhir, namanya teori muqabadah. Ayat lawan kita hantamkan kepada mereka dengan sangat tegas. Nah, yang namanya ketegasan itu tergantung orangnya memang. Makanya Sayyidina Umar ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada dia bahwa dia sudah bertanya masalah agama Islam dan dia tetap tidak faham, setelah dijawab oleh Rasulullah tidak faham, setelah dijawab bukan tidak faham ya, ngeyel, istilahnya itu ngeyel, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ngeyel juga, di debat, nyampe Sayyidina Umar, nggak lama Pak, hilang kepalanya. Nah, ini orang kafir ini ya. Kalau kita pakai cara itu, ada gak ulama satu aja yang menyalahkan Sayyidina Umar? Gak ada. Karena kata Rasulullah, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Ya, jadi justru datangnya jenengan ke sini dengan menyampaikan seperti itu, jenengan membuat asap fitnah nantinya. Bukankah di dalam kitab Fathul Mu'in, Madhab Syafi'i dikatakan, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada caranya, ada metodenya, ada kelas-kelasnya. Justru ketika jenengan bertanya seperti itu di sini, itu jenengan salah dua kali. Kalau memang jenengan ingin ngobrol dengan Bang Zuma di belakang, ngobrol langsung kepada beliau, pasti akan ada jawabannya dan saling menanggapi. Ketika jenengan sekarang sudah membawa asap, jangan salahkan teman-teman yang di bawah. Ketika teman-teman yang di bawah ini sudah mulai gerang, karena ini acaranya diskusi lintas agama, bukan kritikan sesama muslim, seperti itu Mas diskusi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan saya pun tidak bisa, mungkin teman-teman ingat ya, waktu saya lawan Sofi Katul sampai 4 jam itu ya, 2 jam dia bertanya ke saya, 2 jam saya bertanya kepada dia mengenai critical text Al-Quran. Hujatannya parah sekali. Dan saya menyesal saat itu tidak menggunakan metode Bang Zuma. Saya menyesal tidak menggunakan metode Bang Zuma yang harus tegas seharusnya.
Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan orang-orang ahlul kitab. Ini baru ahlul kitab loh, belum musyrik. Kecuali dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minhum. Tapi kalau sudah mereka zalim, menghujat, maka para ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam As-Suyuti, semua para ulama tafsir mengatakan kalau sudah menghujat itu seharusnya standar para ulama itu diperangi, bukan didebat loh. Kalau tidak percaya coba lihat itu di surah Al-Ankabut, penafsiran ayat illal ladzina dzalamu minhum. Ketika lawan diskusi kita itu sudah menghujat, maka semua jawaban para ulama serentak perangi dia. Nah, berhubung kita hidup di negara yang mana kafirnya itu musta'man ala yadi roisil jumhuriyah, yang diakad aman oleh presiden dan orang-orang, maka kekuatan kita cuma diskusi. Seperti itu Pak, diskusi. Sekian. Oke, mungkin aku tambahin sedikit lagi ya. Jadi kita ingat beberapa bulan yang lalu ya, kayak orang-orang ini kan kadang-kadang suka sekali membanding-bandingkan. Kayak contoh waktu itu pernah ya, dibilang orang lebih suka dengan cara misalnya Kodondi yang lemah lembut gitu, dibandingkan dengan cara Bang Zuma. Waktu itu kita langsung panggil ya, kita langsung aja ngobrol Bang Zuma sama Kodondi, ya memang caranya beda, sama seperti yang disampaikan tadi. Ya, kalau Bang Zuma itu ibaratnya Umar, ya Sayyidina Umar, sedang cara Kodondi ya cara Sayyidina Abu Bakar gitu. Jadi masing-masing punya cara masing-masing, dan kembali lagi yang penting niatnya Bang. Niatnya ini untuk apa? Jadi nggak ada yang bisa bilang, oh saya yang paling Islam, yang lain nggak Islam. Apa dasarnya? Tadi sudah dibilang juga sama Ustaz Wafi, kalau memang Bang diskusi ini tujuannya ingin menasehati, ya mungkin bisa lewat Japrian, DM ya. Ini kan Bang Zuma jelas dia punya akun, tinggal Abang DM gitu. Tapi kalau Abang ngomongnya di sini, orang akan melihat bahwa Abang sedang mencoba menghakimi orang lain gitu. Ini yang membuat ya tentu saja orang bertanda tanya. Anda saat mengkritik Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan gitu? Kan begitu. Pasti orang akan membandingkan karena Anda membawa perbandingan di sini. Seakan-akan yang benar tuh cara begini loh. Oke, cara begitu apa yang sudah dihasilkan? Orang akan tanya balik ke Abang. Itu yang jadi masalah Bang. Itulah kenapa seperti yang Gus Betik bilang gitu. Ya setiap orang punya cara masing-masing. Kita nggak bisa salahkan. Yang penting masih sesuai dengan koridor. Apakah di Islam itu diperbolehkan atau tidak? Kecuali tidak boleh. Ya, melanggar hukum Islam. Oke, baru bisa dibilang Bang Zuma salah. Sekarang ada nggak hukum yang dilanggar oleh Bang Zuma? Kalau nggak ada, kita susah juga ngomong kan gitu. Ya, jadi buat berdiskusi biar agak tahu gitu. Karena saya dulu ya, saya ambil contoh nih. Dulu saya pernah dinasihati Bang Zuma gini. Bahkan sempat adu mulut kita. Gara-gara dulu saya termasuk yang paling lembut sama Oten. Sampai Bang Zuma bilang, hati-hati dek. Saya bilang, enggak Bang, mereka baik. Hati-hati, mereka serigala ya. Saya ingat kali. Bang Zuma tuh sibuk menasihati, bilang, hati-hati dek, mereka tuh serigala yang sedang menyamar gini-gini. Saya bilang, enggak lah, ini Kristennya baik kok gini kan. Ya, kita sempat cekcok ya, adu mulut gitu. Dan terakhir, benaran Bang, apa kejadiannya? Ya, mereka nih ibaratnya memang serigala yang nunggu kesempatan. Ujung-ujungnya kita juga akan ditikam. Jadi memang harus pintar-pintar sih. Apalagi dalam rangka diskusi ini yang kita hadapi ini bukan orang Kristen yang normal ya, tapi memang penghujat. Yang belum penghujat pun bentar lagi jadi penghujat. Terbukti ya, yang dulunya sopan, lama-lama jadi penghujat juga. Gitu. Bang Jul, ingat nggak waktu di Zoom ya kita mengundang Kiai Haji Idrus Romli? Beliau mendukung loh. Beliau bukan tidak nonton, ditonton kita ini Kiai Haji Idrus Romli sampai ke dalam beliau ya. Bagaimana pandangan kalau memang ada salah mohon masukan. Loh, beliau bahkan ngirim pesan langsung itu loh kepada Bang Zuma itu, teruskan perjuangan. Itu ada itu videonya itu. Kalau teman-teman ingat sudah pernah saya kirim loh di grup itu. Iya. Teruskan perjuangan itu Kiai Haji Idrus Romli, rajanya dalil itu yang disebut dengan singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kapan hari beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Buya Yahya. Ada saksinya Unirifa itu. Bertemu dengan Buya Yahya. Pengen minta masukan. Apa ada yang salah dari diskusi begini? Beliau mendukung. Kemudian Ustadz Idrus Romli juga menyalamkan kepada Ustadz Abdul Somad. Juga mendukung. Sampai kita undang juga Ustadz Idrus Romli untuk menyampaikan dalil. Nah, jadi kita ini juga dipantau gitu loh. Di belakang ini ada yang mantau kita. Makanya ketika kita ada yang salah, itu ada yang nasihati kita di belakang.
Kalau ada yang salah itu ada. Dan kita tidak diam, kita merapat kepada para ulama seperti Buya Yahya, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Abdul Somad. Itu kita biar ada masukan nasihatnya. Dan ilmu-ilmu beliau kita serap. Data-data beliau kita minta untuk membantah orang-orang penghujat. Jadi justru kalau disampaikan di sini itu salah dua kali. Amar ma'rufnya salah, nahi mungkarnya juga salah ini. Akhirnya kan merembet kemana-mana sehingga menyebabkan teman-teman yang di bawah itu suudzon. Giliran teman-teman di bawah nanti suudzon, mereka disalahkan. Ya mereka gak salah lah. Karena dari tadi isinya diskusi lintas agama. Kok ada Islam yang seolah menyudutkan, kan seperti itu. Kira-kira, dan perlu digarisbawahi teman-teman ya. Dakwah Nabi itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Dakwah Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 3. Kita jangan terkecoh Nabi Muhammad itu lembut, lemah. Itu kadang kita terkecoh dengan itu. Loh, Nabi Muhammad tidak pernah menghina begini begitu. Loh, kita kalau mau belajar sejarah, dakwah Nabi itu dibagi menjadi 3. 1, ketika beliau di Mekah. Ketika beliau di Mekah, beliau minoritas. Jangankan mau melawan ya, menyampaikan ayat terang-terangan aja beliau itu masih belum berani. Masih sedikit demi sedikit. Makanya ketika beliau dihina, dilempari batu dan lain sebagainya, beliau diam. Dan para sahabat diam. Bukan berarti para sahabat tidak mau membalas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dakwah di Madinah sebelum turunnya surah At-Taubah. Nah, ada sempat 4 bulan 10 hari Nabi Muhammad itu ada di Madinah sebelum turun surah At-Taubah. Di sana ada istilahnya piagam Madinah. Kesepakatan antara umat beragama untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menghakimi, dan tidak saling bercekcok dalam masalah apapun, saling menghormati. Ada juga setelah 4 bulan 10 hari itu, karena yang mengingkari perjanjian piagam Madinah itu adalah orang Yahudi, mereka membuat pergerakan dan mau merusak pertahanan Islam dari pinggir. Nah, lalu turunlah surah At-Taubah. Setelah turun surah At-Taubah apa? Jahidul kuffar wal munafikin. Langsung kan? Semuanya itu perangi itu. Orang-orang yang mengingkari perjanjian itu. Langsung. Dan saat itu kan mulai lebar. Tanah Pales ya, tanah Kanaan itu yang dulunya dikuasai oleh Bizantium, Romawi Timur. Lalu pada zaman Sayyidina Umar bagaimana? Dibantai. Dibantai, jangan macam-macam. Kenapa? Itu apa namanya itu ya, pelebaran agama Islam itu dengan damai, dengan bagus. Kalau kamu mau aman masuk Islam, nggak mau aman ya sudah, kita perang. Kenapa seperti itu? Karena dulu kalau tidak dilaksanakan dengan perang, itu akan dikuasai yang lain. Romawi itu dan orang-orang Kristen itu banyak menguasai daerah-daerah dengan cara perang. Kalau tidak diimbangi, maka ya kita akan dijajah. Dakwah Nabi setelah turunnya surah Taubah itu, kalau ada orang-orang menghujat langsung dihukum. Jadi gak ada ceritanya orang menghujat dulu itu dibalas dengan berdiskusi, tidak ada. Coba cari dalam fakta sejarah ya, ada orang menghujat di depan Nabi setelah turunnya surah Taubah ya. Ada orang menghujat, orang kafir menghujat agama Nabi, lalu sama orang Islam dibalas dengan diskusi, ada nggak? Pengen tahu saya. Diperangi guys dulu itu. Kenapa? Karena hukum seperti itu dulu. Lah orang Nasrani juga begitu. Makanya orang-orang Nasrani yang diskusinya lembut dengan Nabi, kayak Nasrani Najron yang datang kepada Nabi, utusannya itu mengatakan, Muhammad, menurut kamu Isa putra Maryam itu seperti apa? Nabi Muhammad mengatakan, woi dia Rasulullah, dia itu hamba Allah. Lalu Nasrani Najron ini mengatakan, lu kamu ini menghujat Tuhan kita ini bukan hamba Allah. Lalu turunlah ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau diskusinya enak, Nabi Muhammad enak. Yas'alunaka 'anir ruh, orang Yahudi itu bertanya ruh tentang kamu, kepada kamu Muhammad. Diskusinya enak, dijawab oleh Allah. Tapi setelah turunnya surah At-Taubah, kalau ada orang yang menghujat, kira-kira bagaimana? Dan kita kembalikan kepada Bible juga. Orang-orang yang menghujat oleh Bible digimanain? Nah, itu dijawab sendirilah nanti ya, kalau sering baca Bible dan Al-Quran. Sekian. Ya, ke Bang Juma lagi ya. Ada tanggapan Bang Juma? Bang Juma. Sedikit Ustaz, itu sampai kalau nggak salah
rumah ibadah Nasrani Najran, benar Ustaz? Iya, tapi itu riwayatnya dhaif. Udah cukup lah, jangan ke situ dulu Mas Daman. Yaks, ada kores yaks. Kalau saya satu kalimat, kami tidak akan pernah menerima nasihat dari orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu kalau dari saya. Lanjut yang lain. Apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bang Juma dulu, Res. Bang Juma dulu dia tambah. Gurunda dulu. Iya, kemarin lupa Saya aku nanya. Ini Gurunda hilang kemana aja? Silahkan Gurunda. Iya, saya nggak monitor tadi Bang Andi. Saya ini ada kegiatan dikit. Lanjut aja dulu. Intinya gini loh Bang Juma. Iya. Apakah Anda percaya diri yang Anda lakukan selama ini? Apa korelasinya dan apa manfaatnya dan apa hasilnya selama ini gitu loh. Silakan. Ya, mungkin karena gini loh ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin karena saya besar di daerah, boleh dikatakan sebagai daerah konflik ya. Daerah yang terjadi persinggungan sara, pertumpahan darah, pembunuhan, pembakaran, dan seterusnya. Sehingga karakter saya di dalam menyampaikan sebuah narasi itu berbeda dengan saudara-saudara kita, semisal saudara kita ini diskusi beradab gitu ya. Mungkin beliau selama ini hanya melihat dari sisi yang lain ya, bahwa Islam itu harus disampaikan dengan cara-cara hikmah, dengan cara yang baik dan seterusnya. Itu tidak salah. Tetapi keliru kemudian ketika semua kita harus menyampaikan Islam dengan cara, dengan metode, dengan retorika yang sama pula. Itu keliru. Seperti saya misalnya, yang lahir dan besar di tempat atau di area atau di lokasi atau perkampungan yang acap kali terjadi persinggungan ya antar agama. Terakhir terjadi di kisaran tahun 2000 pas bersamaan dengan Natal di tempat saya itu ya, di tempat saya sebut aja kasus Dandang kemarin di Kabupaten Luwu, terjadi pembakaran satu kampung antar Islam dan Kristen. Itu adalah sesuatu yang sangat kemudian memberikan input, entah itu positif entah itu negatif terhadap kejiwaan saya. Orang-orang yang kemudian melakukan pembunuhan di depan mata saya, pembakaran masjid, pembakaran rumah ibadah umat Islam di mata saya, itu akan berdampak sangat-sangat luar biasa kepada kepribadian saya. Berbeda dengan orang yang kemudian selama ini hidup di kota yang adem-adem saja. Itu berbeda. Tapi saya jadi penonton pada saat kemudian masjid dibakar, gereja dibakar, orang Islam dibunuh, orang Kristen dibunuh. Saya ada di situ. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Hal ini harus dihentikan. Kenapa itu terjadi di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi? Karena ketidakadaannya kemudian suplai pengetahuan tentang Kristen. Tidak ada pengetahuan kepada Kristen tentang Islam. Sedikit aja masalah menciut di permukaan jadi sara. Hanya ketersinggungan kemudian orang ke masjid, ketersinggungan orang berjalan ke gereja. Orang yang tidak paham tentang dua agama ini kemudian yang memicu pertengkaran itu. Jadi orang yang tidak paham ada masalah apa, kemudian menjadi korban. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi saya yang dibesarkan kemudian melihat keadaan, hidup dalam keadaan yang seperti itu, ya berbeda dengan orang yang hidup adem-adem saja. Nah, apa yang membuat ribut misalnya? Apa kasus apa yang membuat ribut? Apakah karena masalah mereka menghujat Rasulullah? Tidak. Apakah karena mereka kemudian menghujat Allah? Tidak juga. Lalu apa kemudian? Hanya masalah sepele. Hanya masalah sepele. Ternyata masalah sepele ini bisa dipecahkan kemudian di ranah diskusi. Yang semestinya setelah orang-orang mendengarkan hal ini yang tadinya tabu menjadi sesuatu yang lumrah.
Sehingga tidak perlu lagi ada terjadi pembunuhan, tidak perlu lagi ada pembakaran, tidak perlu ada lagi peperangan, tidak perlu ada pertentangan SARA di negara yang kita cintai ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen tidak paham Islam secara umum. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Islam tidak paham tentang Kristen secara umum. Tapi setelah kita menjelaskan Kristen itu seperti ini, Islam itu seperti ini, maka semua ketika bertemu ngopi bersama, apa yang terjadi? Orang-orang yang berdiskusi agama pun mereka janjian di warkop, duduk bersama, mereka kemudian menjelaskan agamanya, kita menjelaskan agama kita. Dan itu sudah saya perhatikan. Saya bertemu dengan lulusan teologi S2, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan pastor, bertemu dengan tokoh-tokoh agama mereka, tidak ada masalah, kita minum bersama. Tapi sebelum itu terjadi, Islam Kristen sedikit aja gesekan, itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ketika muncul apologet semisal saya, Bang Suma, mengatakan berdiskusi, kemudian ketika mereka mengatakan hal yang tidak dominan terhadap agama mereka dan tidak kemudian berpola kepada ajaran agama Islam, mereka bernarasi bebas. Saya rem narasi mereka dengan mengatakan, berhenti, kepalamu gepeng. Kamu salah, kepalamu bocor, nenekmu kiper. Tidak seperti itu. Ini metode bukan menanamkan kebencian, tetapi ini adalah hal yang biasa bagi orang yang memiliki pikiran dan jiwa besar. Sama nih, sederhana nih, saya sampaikan kepada saudara. Seorang presiden dan seorang, mohon maaf, tukang bangunan, ketika dibisikin oleh Bang Suma, kepada orang presiden ini saya bisikin, Bang, Pak Presiden, ya Bang Suma, kenapa? Besok hari saya akan menjadi presiden. Kalimat yang sama saya sampaikan kepada orang yang tidak, ya anggaplah di situ ada buruh, saya katakan kepada mereka, besok hari saya akan menjadi presiden. Respon mereka berbeda, Pak. Presiden itu akan mengatakan, insya Allah kamu akan menjadi presiden. Kalau yang tadi, yang satunya dia akan mengatakan, mustahil. Kenapa demikian? Karena mereka kurang memahami. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti. Tapi ketika kita menjelaskan, ya banyak orang yang mengerti. Hari ini saya berdiskusi dengan Bom-Bom. Dia mengatakan kemudian saya dengan kata-kata yang tidak baik, saya pun membalasnya dengan mengatakan, kepalamu gepeng, kau nggak perli, kucluk, kamu nggak paham, dan seterusnya. Ini berdampak kepada yang mendengarkan. 10 orang kemudian marah kepada Bang Suma, tetapi di balik daripada itu banyak orang yang mendapatkan hidayah. Terbukti di lapangan. Bahkan kita sendiri yang sering mensyahadatkan orang, daripada orang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hanya di dalam masjid. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini ayat dibacakan kepada umat Islam, ya bukan tidak berguna, tapi itu bukan tujuannya. Harusnya disampaikan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau ini disampaikan di masjid tidak cocok. Karena itu untuk orang kafir, harus disampaikan kepada orang kafir. Gak cocok semuanya di dalam santri, di dalam masjid semuanya santri, semuanya ustadz, semua orang paham Quran. Dibacakan surah Al-Kafirun. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Ada. Bermanfaat sebagai kaidah Islam. Tapi ini ayat harus disampaikan kepada orang kafir. Dengan cara apa? Silakan naik, kita berdiskusi. Seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian sudah melihat keadaan di Indonesia, betapa banyak orang Kristen penghujat yang dipenjara, dan belum ada dari umat Islam, apologet Islam yang dipenjara, kemudian lantas kemudian hadir, caramu salah, metodemu keliru, harusnya kayak begini. Itu bagus, satu masukan yang positif. Tetapi tidak semuanya mutlak kita nilai itu benar. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak semuanya sama seperti kita. Yang namanya musuh harus diperlakukan seperti musuh. Tidak bisa kemudian dianggap mereka itu teman. Musuh ya musuh. Al-Quran kan menjelaskan kepada kita, orang-orang kafir itu, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah dia sebagaimana musuh kau perlakukan. Karena setan tidak akan pernah senang dengan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya menilai, biarkanlah saya, Bang Suma ini, menggunakan pakaian saya sendiri. Yakin dan percaya saya tidak akan pernah menggunakan pakaian orang, dan saya juga tidak ingin orang lain meniru dan menggunakan pakaian saya. Biarkan saya, kalau saya dianggap salah, jadikan saya lilin untuk menerangi orang, biar saya hancur. Tapi ingat,
Anda tidak punya kapasitas menilai itu semua. Kalau untuk mengingatkan kemudian menasehati, oke, silakan. Tetapi Anda tidak punya kekuatan untuk menghalangi metode yang saya gunakan selama ini. Kalau menurut saudara salah, maafkan saya. Saya Bang Suma nggak bisa diwarnai oleh siapapun. Demikian. Izin didakwahi oleh tentara lapangan. My brain, gimana rasanya didakwahi oleh tentara lapangan, orang-orang yang ada di lapangan itu sendiri? Boleh izin masuk? Ya, silakan Akhidaman. Ya, gini. Apa namanya itu? Jikalau ibarat ini ya, kalau kita melihat Nabi Muhammad sendiri ya, kalau kita bilang di mana dalil apologetika, oke, boleh dibuka di Al-A'raf ayat 195. Apakah di situ yang pertama tendensius daripada Nabi membawa istifham ingkari, artinya apa? Pertanyaan di balik sebuah penyadaran. Apa yang dikatakan? Alahum arjulu yamshuna biha. Apa yang dikatakan mereka itu? Pertanyaan di balik penyadaran itu gini. Apakah kamu mengira dengan menyontek itu benar? Menunjukkan apa? Pertanyaan yang nggak butuh kepada jawaban. Ya, apa yang dikatakan Nabi? Apakah kamu mengira dengan kaki tersebut, berhala tersebut dia bisa berjalan ke arah engkau? Apakah kamu mengira dengan tangan tersebut berhala itu bisa menyentuh engkau? Menunjukkan apa? Itu dalil apologetika daripada Nabi Muhammad. Sekarang kita meninjau daripada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dengan cara lembutnya. Nabi Ibrahim datang kepada Namrud saat Namrud tidak ada, menghancurkan kepada berhala-berhala tersebut. Menunjukkan apa? Apakah saat ini Anda harus mengomentari Nabi Ibrahim yang sedang menghancurkan para berhala? Enggak, salah itu udah cukup ya. Yang paling penting, Bang diskusi biadab. Setelah disampaikan Ustadz Wafi, disampaikan Bang Zuma, disampaikan Bang Handi, disampaikan oleh Bang Ustadz Sugi, adakah rasa misalnya, oh Bang, mohon maaf ya, saya kurang paham. Adakah tendensius di balik saya ini salah gitu? Ada? Silakan Bang diskusi beradab. Entar dulu ya, Bang diskusi dari tahun 2000 Anda. Tapi udah diluruskan tadi Anda bukan Arimatea. Ya, kami udah sering kolaborasi Arimatea. Di Makassar sering, terakhir di Malang kami kolaborasi Afi dan Arimatea. Gus Betik sendiri turun tangan bersama Ustadz Wakid. Terus kemudian kami datang lagi, ya kami selalu berkolaborasi apapun itu. Ya, saya pengen tanya ke Bang diskusi ini gitu loh. Dari tahun 2000 Bang gitu loh. Kira-kira satu aja Bang, aksi Abang gitu loh. Biar kita teredukasi semua. Siapa tahu bisa jadikan contoh gitu ya. Silakan Bang, dari tahun 2000 loh. Ya mana tahu Bang diskusinya udah berubah pikirannya, jangan ditanyain lagi lah. Nggak apa-apa, minta tahun 2000 apa, siapa tahu kita jadikan contoh yang baik kan gitu. Itu intinya, silakan Bang diskusi. Ya biar berlanjut Berunda Handi. Jadi kita tengok apakah sudah ada permintaan maaf atau tetap dengan... Kenapa Bang Daman yang jawab? Bang diskusi, ayo dong. Dari tahun 2000 Bang, ya siapa tahu dijadikan contoh buat kita semua. Ayo Bang. Bah, keenakan dinasehatin tidur dia. Ya terus terang saya tersinggung tadi kalau Bang Zuma itu seolah-olah merusak Islam dari dalam. Itu yang saya nggak suka. Makanya saya pertanyakan, dengan caramu berapa orang yang kamu syahadatkan? Dengan caranya Bang Zuma udah berapa orang yang disyahadatkan? Kita melakukan perbandingan. Kalau memang betul tuduhanmu bahwa apa yang dilakukan Bang Zuma itu bisa merusak Islam, menghalangi orang mendapat hidayah, tapi faktanya bagaimana? Justru orang berbondong-bondong masuk Islam melalui dakwah yang kita lakukan. Coba tunjukkan dong, apa? Hasilmu apa hasilmu? Jangan cuma mengkritik tapi zong di belakang gitu loh. Ini bukan adu keberhasilan, bukan bertujuan riak, tapi untuk membuktikan. Gitu. Terus terang saya tersinggung tadi. Dikatakan kita menjadi perusak Islam itu. Semua selesai. Adinda, semua guru-guru saya boleh saya tambahkan sedikit ya? Boleh Bang. Ya, beliau juga tidak menjauh lagi, sepertinya sudah. Iya. Ya, baik, mumpung jaringan saya agak bersahabat. Bang Daman, tar dulu Bang Daman. Ya, Silakan. Iya. Jadi gini Bung, saya itu selalu berpijak kepada nas Quran. Tapi jangan kemudian yang dampak terlihat dari permukaan itu yang Anda nilai. Jangan. Saya katakan itu keliru.
ketika menilai sebuah keadaan dari satu aspek kacamata atau pandangan saja. Kenapa? Di sini saya tidak membawa pribadi saya. Yang saya bawa di sini adalah generasi Islam ke depannya. Anda sudah menyuapin generasi Islam ini dengan ilmu apa? Itu dulu. Kalau Anda tidak bisa kemudian menggiring mereka menuju kepada Islam secara kafah, maka minimal Anda bisa mampu kemudian menghalau gerakan-gerakan yang akan menggiring mereka jauh daripada Islam. Itu dulu poinnya. Ini medan perang, Bung. Ini medan perang. Kita bukan di pondok ini, kita bukan di masjid. Ini medan perang. Kita perang logika ini sekarang. Anda mungkin menjadi penyimak, Anda mungkin menjadi penonton, atau mungkin Anda adalah BP. Dalam hal ini Anda menilai orang. Kami yang terjun di lapangan. Nas yang menjadi sandaran saya kemudian adalah perintah Allah kemudian. Kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apakah cuma Rasulullah yang kena untuk berlindung kepada Allah? Tuhan yang menciptakan manusia? Kan tidak. Kita semua umat Islam ini. Kita semua umat Islam ini. Lalu mereka yang tidak paham dengan Islam, siapa yang bakal menolong mereka? Yang ke masjid, oke, ada ulama, ada ustadz. Tapi mereka yang di luar masjid, yang hanya penikmat kemudian di sosmed, siapa yang akan menggiring mereka untuk takut kepada Allah, untuk berlindung kepada Allah? Jadi kita tidak bisa kemudian memandang hanya dari satu aspek saja. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Lalu Allah mengatakan apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, Bung. Dari kejahatan apa? Bisikan setan yang tersembunyi. Ini tidak tersembunyi lagi bisikan setannya. Bisikan setannya itu sudah digaungkan di mana-mana, dari gang ke gang, dari lorong ke lorong. Kemudian mereka mengajak, kemudian bukan lagi bisikan, tapi ajakan dengan terang-terangan untuk menuju kepada penyembahan terhadap manusia. Siapa yang mau diam? Iman seperti apa yang Anda dalam hati Anda ketika Anda melihat anak segerombolan anak sekolah, kemudian mereka pakai hijab pulang dari sekolah, kemudian mampir di emperan toko, mampir di depan ruko-ruko, mereka mengerumuni seorang wanita, dua orang wanita bersama dengan laki-laki, mereka ngumpul di sana seakan-akan mereka sedang menyaksikan presentasi produk. Ternyata produk yang dipresentasikan kepada mereka adalah menyuhankan Yesus. Anda diam, masih Anda selamat pagi, iya teman-teman, masih Anda mau pakai metode-metode kayak begitu? Tidur di laut, tidur di laut. Kalau Anda masih menggunakan narasi-narasi kayak begitu, Allah sudah mengatakan min syarri waswasil khannas. Jelas itu, dari bisikan setan yang tersembunyi. Bahayanya kemudian bisikan ini bukan hanya dari setan, tapi juga dari manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Manusianya yang mana nih? Manusianya yang membisikkan kepada generasi Islam agar mereka meninggalkan Islam itu yang mana? Yang mana? Orang Islam sendiri gitu? Orang Islam sendiri yang membisikkan mereka supaya meninggalkan Islam? Tidak. Tapi mereka yang menggaungkan dirinya mereka dengan ajaran kasih. Mereka yang suka bagi-bagi Indomie, mereka yang suka melakukan pengobatan gratis, mereka lah itu. Lalu kemudian kita diam gitu, masih mau datang dengan selendang sutra ungu yang Anda pakai, dengan hak tinggi, dengan wig Anda, dengan lipstick Anda, lalu kemudian berjalan melenggak-lenggok menyampaikan kebenaran versi Anda. No. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam, inna syaitana lakum aduh fattakhizu adu. Maka kami kemudian para apologet Islam harus mengambil bagian. Kata Allah, sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ingat, minal jinnati wan nas. Musuh itu bukan hanya dari aspek jin, tapi juga dari aspek manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Siapa manusia-manusia yang dimaksud sebagai setan? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwah. Siapa mereka ini? Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Jangan kemudian Anda memandang orang yang tersenyum, di balik senyumannya itu tidak ada kebusukan. Tidak. Iblis merasuki manusia itu dari manusia itu sendiri. Jadi kalau Anda membiarkan generasi kita kemudian hancur, dipengaruhi bukan lagi dengan bisikan tapi ajakan yang jelas nyata di depan kita,
lantas kemudian saya hadir dengan ketegasan, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu kemudian tersinggung, lantas kemudian Anda pikirkan mereka, Anda tidak pikirkan generasi Islam, Anda keliru di situ. Anda lebih memikirkan perasaan mereka, Anda lebih memikirkan kemudian otak mereka, Anda lebih memikirkan kemudian keadaan mereka dibandingkan generasi Islam yang jauh dari Al-Quran. Kurang apa pesantren di Indonesia? Kurang banyak gitu? Kurang apa sekolah-sekolah Islam di negara ini? Kurang banyak apa lagi ulama-ulama di Indonesia ini? Kurang apa? Apa kekurangan umat Islam dalam hal ini pendidik? Proses belajar mengajar di Indonesia ini khususnya ajaran Islam. Kurang apa coba? Tapi apakah kemudian Anda melihat bagaimana generasi Islam itu untuk yang sekarang ini? Apa penyebabnya? Mereka lebih cenderung ke diskotik daripada ke masjid. Apa sebabnya? Mereka lebih cenderung kepada HP, main game, dari dengarkan ceramah-ceramah. Apa sebabnya? Karena kelalaian kita, Bung. Anda terlalu bermanis-manis kepada musuh Allah. Anda terlalu mingkem terhadap orang yang membenci kepada Islam, tanpa Anda harus tampil di tengah-tengah untuk menyatakan ini loh ya, ini loh Islam. Jadi jangan, kalau saudara saya tidak bisa mengambil bagian daripada misi apologetik Islam, minimal Anda jangan menyurutkan, minimal Anda jangan menjadi duri dalam daging. Oke, kita salut Anda baik, Anda berakhlak, Anda beretika, attitude Anda luar biasa. Tetapi Islam tidak cukup dengan metode itu, Bung. Keadaan kita sekarang tidak cukup dengan cara-cara seperti itu. Islam khususnya di negara ini dibutuhkan orang-orang yang kemudian bertangan besi, berkaki besi, bermulut besi untuk menegakkan kemudian agar generasi kita tidak hancur. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau hanya ada kata-kata kucluk, nenekmu kiper, kepalamu gepeng dan seterusnya, itu belum apa-apa dibandingkan hujatan mereka. Andai saja Anda bisa mengerti, kalau Anda orang Arimatea, saya ragu gitu loh. Orang Arimatea tidak mengerti program-program mereka 25 tahun ke depan, 25 tahun setelahnya, 25 tahun setelahnya. Anda tidak mengerti kemudian visi misi mereka. Calaka. Anda dari Arimatea mana? Hah? Anda dari Arimatea mana? Anda tahu itu? Bagaimana kemudian pergerakan-pergerakan mereka yang masuk dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan? Anda nggak tahu, nggak ngerti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan-jangan Anda bukan orang Arimatea. Saya ragu. Kalau ada orang Arimatea bertemu dengan saya sebagai apologet Islam kemudian tidak mengerti program-program kristenisasi di negara ini, celaka. Anda harus banyak belajar lagi berarti. Ya, Anda harus belajar lagi berarti. Kalau seorang ulama, kalau seorang ustadz tidak mengerti itu, wajar. Tapi kalau seorang apologet yang bergerak di bidang dunia mu'alaf tidak paham tentang misi mereka, NKRI, Negara Kristen Republik Indonesia, Anda tidak tahu itu, berarti Anda harus belajar banyak. Anda harus belajar banyak. Anda harus baca literasi banyak. Anda DM saya. Saya bersama almarhum Ko Stephen, kemudian membentuk MCI, kemudian MMCI, kemudian pernah juga saya masuk di Tauhid, YPM Tauhid, kemudian sekarang saya di API, Apologet Islam Indonesia. Kenapa itu bisa berdiri? Karena ada gerakan-gerakan bayangan di bawah tanah yang Anda tidak tahu, saya tahu. Kalau Anda ingin tahu, DM saya, biar tak ajarin. Yang penting Anda tidak jatuh kepada posisi kemunafikan, al-munafikun. Demikian. Belajar lagi, belajar lagi. Ya Allah. Masya Allah. Udahlah, Mantap, Bang ganti. Andi. Pastikan dulu dia hidup, hidup. Pastikan dia belum tidur. Kalau dihitung sampai 5 nggak nyaut berarti dia pingsan ya. Saya turunkan. Enggak apa-apa, biarin Kasihan. aja.
sini saya tidak menyerang ataupun memberi nasihat kepada satu individu, tapi buat kita semua. Apabila kita merasa itu membawa Islam, dakwah membawa Islam, dijauhilah perkataan-perkataan seperti nenekmu, kakekmu lah. Ibaratnya orang udah mau masuk masjid, kok neneknya dimaki. Dia bisa berkata, nenekku apa salahnya? Lah, enggak jadi aku masuk masjid kalau... Emang sudah Anda survei? Nggak dulu, Cep. Dari tadi nggak Ntar dulu, ngerti Cep. ini, Ntar dulu, Bang Cep. Adi. Anda udah survei. Ini aku bisuin loh. Ntar dulu, CB. Bang, Anda udah survei bahwa kasus itu terjadi. Tadinya mau masuk masjid, setelah mendengar nenekmu kiper batal. Anda udah survei, datanya ada, Bang. Silakan. Ini hanya asumsi Anda loh. Coba tunjukkan di mana orang ingin Kurasa Bang Andi. Orang ini kupingnya budek. Tadi sudah dibilang sama Bang Juma, orang yang dibegitukan itu penghujat. Orang yang menghujat Islam, bukan orang yang sudah mu'alaf. Pak De, Saya orangnya paling beliau ini kasar, nggak saya nggak menghargai. peduli kau mau sakit hati. Enggak urus. Kita turunin aja ya, kita turunin aja, turunin. udah nggak berguna. Nggak usah turunin, gue mau ajar dia dulu. Turunin Bang Adi, nggak ada gunanya. Enggak, dari tadi Bang Zuma nggak dihargain loh. Beliau Nggak udah panjang dihargai lebar, itu. tapi nggak ngerti. Emang kupingnya Nggak budek, dihargain Bang popoan Zuma. itu. Sampai besok juga sama aja beliau. Udah. Saya tuh nggak peduli mau Islam, mau Kristen, kalau kayak gitu ya aku hajar kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nggak ada ruang. Saya izin turun ya. Oke, turun lagi kau, Romo. Ya, Turun, jadi turun aja, punya turun. cara. Itu Bang Dewa disambut dulu tuh, nanti ngambek tuh. Bang Dewa disambut dulu tuh. Udah bolak-balik dia. Assalamualaikum Bang Dewa. Ya, kalau bicara ini ya, Waalaikumsalam cara warahmatullahi perjuangan wabarakatuh. banyak cara, ya kan udah dibilangin. Terserah kalian mau ambil perjuangan seperti apa. Mau cara ya dengan diskusi debat seperti Bang Zuma, Bang Handi, Kores gitu kan, silakan. Mau secara bedah ilmiah seperti yang dilakukan Kodondi, silakan. Mau mungkin dengan cara lawak-lawak ya, dengan menjadikan oten-oten punya apa ya, tipu-tipuan itu sebagai lawakan seperti yang dilakukan Aki Bamtri, Al Ayubi ya. Nah, silakan. Ataupun kalian mau turun ke lapangan juga silakan. Setiap orang punya jalur perjuangan masing-masing dan kita hargai ya. Saya dari dulu udah bilang perjuangan ini banyak teman-teman, dan nggak bisa cuman Bang Suma doang atau cuman Bang Dewa doang, nggak bisa. Masih banyak nih tugas kita. Indonesia luas, dan jangan lupa misionaris itu banyak teman-teman. Kita kecolongan. Ya, harusnya kita tuh menyatukan kekuatan, ya kita sama-sama turun ya untuk melawan Polikardus ini, karena banyak sekali loh saudara-saudara kita tuh yang dijadikan target dan tidak bisa kita jangkau. Dan mungkin teman-teman juga lihatlah di lapangan itu seberapa agresifnya, ya seberapa agresifnya mereka. Sekarang di Car Free Day ada mereka, terus di Kota Tua ada mereka, terus pokoknya di tempat-tempat keramaian selalu ada misionaris-misionaris yang menawarkan agama mereka. Belum lagi yang di kampung-kampung ya, dengan cara kasih traktor, terus kasih bantuan bibit, hasil pertanian. Sekarang nambah lagi gitu, Paul Jang dengan yayasannya, yang padahal dulunya nggak seperti itu, ya cuman beberapa yayasan Kristen, sekarang nambah lagi. Setiap tahun bertambah yayasan Kristen yang tujuannya itu memurtadkan saudara-saudara kita, dan kita kecolongan. Harusnya yang kita lakukan adalah bersatu melawan ini semua sih. Oke, silakan Bang Diu. Orangnya sudah tidak ada, Jul. Tadi Dewa mendengar aja ya, ada diskusi antara Bang Juma dengan siapa tadi? Iya, kenapa Bang Andi? Halo? Iya. Munafikun, baik. Ya, untuk orang tadi yang di bawah ya, semoga pernyataan Bang Juma itu bisa membuat dia itu bersatu dengan kita lah. Bersatu dengan kita, mari kita sama-sama membentengi umat ya. Untuk yang kemarin jangan dipikirkan, mari kita masuk ke
Bang Juma dilahirkan sebagai mesin tempur, dilarang menangis, dilarang mengeluh, tidak ada bisa orang yang bisa mengendalikan dia, bahkan menghentikan dia, kecuali malaikat maut. Setuju ya Bang Juma ya? Seperti itu ya? Enggak. Nggak setuju ya, sudah kalau nggak setuju Dewa berhenti aja. Kalau yang ngomong yang lain saya setuju. Saya jadi tidak enak loh. Pas hari di mana kita berjumpa dengan guru kita Gus Beti, ada keadaan seperti ini. Tapi mau kayak mana Gus? Saya gelisah Gus, di tempat saya yang tadinya 100% Islam, ya, dari kota santri tiba-tiba berdiri rumah ibadah mereka. Itu akibat apa? Karena keteledoran kita, kecerobohan kita gitu loh. Mereka bermanis-manis, ternyata mereka membawa racun. Ini yang menyebabkan saya nggak kesal kalau masih ada umat Islam kemudian yang melihat bahwa cara kita ini keliru gitu ya. Gini. Aduh, Halo? Pak ya. Ya, silakan Gus, silakan. Sebentar ada sepeda jalan. Oke, gini. Teman tadi kita itu ya sudahlah, kita maklumi saja karena dia ada dalam perspektif yang tekstual ya. Yang tekstual ya biarin aja gitu. Mau dikasih, yang penting kita sudah kasih tahu. Tetapi aku tetap pesan sama teman-teman semuanya, saudara-saudaraku di sini, yang penting itu ina a'malu biniatnya. Niat kita kan mau menjadikan Islam itu agung, tinggi, disegani. Soal cara itu masing-masing terserah saja gitu loh. Seperti militer itu kan ada yang infanteri, ada yang pasukan berkuda, ada yang angkatan darat. Itu nggak bisa angkatan darat suruh angkatan laut, angkatan laut jadi angkatan udara, nggak bisa. Masing-masing itu sendiri-sendiri. Makanya semua teman-temanku yang ada di sini, kita semua penggiat dakwah, jadilah diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain. Selama itu dalam batas-batas koridor yang sah, tetap jadi. Abu Bakar tuh nggak akan pernah bisa jadi Umar tidak akan pernah bisa jadi Ali, dan begitu juga sebaliknya. Nggak bisa. Kita terlahir dengan karakter kita sendiri-sendiri. Juma sebagai sosok pribadi yang hidup dalam lingkungan lingkungan Bugis Makassar, itu nggak bisa ngohihe. Nggak bisa. Karakter Bugis Makassar itu hampir dengan Batak. Kalau iyalah orang Jogja suruh seperti Juma juga nggak bisa. Jadi tetap aku pesan untuk saudaraku semuanya. Yang penting niat kita itu semuanya untuk Islam. Cara silahkan masing-masing cara ditempuh. Karena apa? Jangan sampai kalian kehilangan jati diri, itu paling nggak enak gitu. Pernah satu saat aku ada kajian diundang ke Surabaya, ya. Terus kajiannya kan Ba'da Isya. Aku setelah sholat maghrib diajak makan dulu. Setelah itu aku diajak ke rumahnya sama panitia, ya. Akhirnya aku dikasih baju koko, dikasih kopiah. Aku sebetulnya enggak mau, tapi karena panitianya begitu meminta, karena kemarin dia dimarahi sama mustaminya, akhirnya aku turuti. Ketika aku mengisi kajian di masjid itu, aku tidak menjadi diriku sendiri, dan itu suasananya nggak enak. Aku kalau ngisi kajian, ya rambut gondrong, celana jin, pakai hem putih, sudah nggak pakai kopiah, enggak. Karena tapi kalau sholat aku harus pakai tutup kepala, karena begitu Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat. Jarang ya, bukan tidak pernah, pasti pakai tutup kepala. Maka ketika sholat aku pasti pakai tutup kepala, karena rambutku gondrong. Aku sering pakai seperti udeng itu, supaya kalau aku sujud ruku dia nggak jatuh. Kalau pakai peci dia jatuh ke bawah. Tapi ketika aku ngisi kajian, aku nggak pernah pakai kopiah dan segala macamnya. Jadi sekali lagi aku bilang, tetaplah kalian menjadi diri kalian sendiri ya. Masing-masing kita punya karakter. Aku terus Arimatea. Tadi sepertinya ada yang dia bilang tentang Arimatea. Jadi begini, Arimatea itu bekerja di dua domain.
domain akademik dia berdebat, berdiskusi biasanya di kampus ya dengan saudara-saudara kita lintas iman itu. Area di lapangan itu Zuma tahulah dia sudah dekat dengan Yumsar ya. Kita menangani kasus-kasus pemurtatan di lapangan. Jadi di dua domain itu kita bekerja, dan kami alhamdulillah kami mensupport. Sekarang ada API, ada ZCC, ada YPMA Tauhid, banyak. Kami mensupport. Karena apa? Luas daerah kita itu ada berapa luas? Kita perlu organisasi dakwah seperti ini. Kalau dulu kan kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, apapun adanya, sejarah mengatakan kerja-kerja gini itu dulu kan cuman Arimatea pionirnya, lainnya belum ada. Nah, kalau Arimatea sendiri yang nanganin ada berapa provinsi se-Indonesia, ya sampai kapanpun nggak akan mampu. Maka dengan berdirinya organisasi dakwah ya, itu kami dari Arimatea, karena Arimatea itu open mind, maka kami mengatakan ada double apa ya, double member. Jadi dia di Arimatea boleh membantu yang lain. Seperti kemarin kita ke rumahnya Kiamat itu kan, itu yang teman-teman siapa ya, teman-teman API nggak salah minta bantu, kita bantu. Terus ada JCC juga kita bantu. Jadi gini loh ya, mungkin ini bisa menjadi catatan kita bersama ya. Kibarkan bendera dakwahmu itu setinggi mungkin, kibarkan. Yang Arimatea, yang ZCC, yang API, ya API, yang YPMA Tauhid, silahkan yang macam-macam. Ada lagi apa itu namanya, yang anti pemurtatan nasional itu apa namanya, lupa aku ya. Silahkan kibarkan bendera dakwah kalian setinggi kalian ya, tapi ingat jangan sampai melebihi tingginya bendera kebersamaan kita, la ilaha illallah. Mantap, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah, sepakat. Monggo dilanjut. Iya Gus, Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang belum Ya, disebut silakan sahabat-sahabat ini. yang lain, luar biasa. Yang belum disebut ada lagi asosiasi bakul kompor, itu satu. Sama ini yang belum disebut PPBK. Asosiasi kompor, betul. Apa tuh, Gores? Penghancur penyembah berhala kawin, Gus, itu belum disebut. Baru bikin emang. Tolong aku di follow ya supaya bisa open cam. Tolong dibantu. Loh, emang belum cukup 1.000, Gus? Iya, teman-teman di follow beliau. Turun cak, isi kurang gitu ya. Silakan sahabat-sahabat yang di bawah 1,3 ini di follow guru kita. Silakan. Ya, Subandi teh, ini veteran kita ini. Ini kalau beliau turun lapangan. Angkatannya 300 lagi. Ustadz Mu'alaf Edi Prayitno. Saya masih di Facebook, beliau itu udah terjun, udah debat langsung itu. Masya Allah. Kita belum apa-apa. Aku belum lahir, masih dibikin. Beliau udah 300 di lagi. lapangan tuh. Ini Mungkin beliau ini bukan dulu veteran. ya. Beliau ini bukan veteran. Beliau masih aktif sampai. Berhadapan dengan MYM, sepertinya Gus menghadapi mahasiswa. Itu metode seperti apa itu, Gus? Silakan. Oke. Metode tambah-tambahan itu. Dengar dong ya. MYM kesurupan itu. Aku bicara yang mistis dulu ya. Boleh ya? Oke. Aku bilang, oke lah, sini Pak Pendeta. Istriku aku panggil, anakku aku panggil.
Aku yang dibaptis gitu. Itu orang Jawa bilang Kang Sugi jelas no, ketanggengan itu apa Kang Sugi? Terpaku. Terpaku. Jadi seperti ada kekuatan mistis yang membuat dia terpaku atau tersentak iso ya Kang yo? Tersentak. Iya bisa. Tersentak dia diam sekian detik. Aku bilang, aku itu juga taunya dari teman-teman mahasiswa gitu loh. Karena aku nggak tak pikir apakah ini sebetulnya kebenaran kebenaran yang itu asalnya itu fitrah yang sebetulnya dia tidak bisa ingkari gitu. Hati nurani ya. Hati nurani cocok hati nurani. Nah, itu mistisnya. Nah, sekarang kita rasionalisnya. Jadi gini. Yang menarik lagi, tunggu aku berputar lagi ke belakang. Yang menarik lagi ketika aku tarik ke papan tulis dia nggak marah toh? Iya. Nggak marah dia. Tetapi setelah beberapa tahun dia diajak diskusi sama Masud, itu dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Gitu. Sampai teman-teman tanya, aku sendiri nggak bisa jawab. Penonton yang dimarahin bukan ininya, Ustadz Mahfudnya. Enggak, tapi dia juga kan bertahan ketika sama si Masud disuruh menerjemahkan ketika makan minum racun tidak mati itu kan dia bersikeras juga itu. Coba lihat videonya ya, sama penontonnya itu juga iya, karena dia nggak hafal ayatnya, dikasih tahu sama penontonnya yang itu muslim, dokter teman kita dokter itu ya. Nah, di situ dia ngamuk. Tapi teman-teman tanya, kenapa sama Gus Tuti kok nggak ngamuk ya? Aku bilang, aku sendiri nggak tahu kok nggak ngamuk gitu. Oke, sekarang kita rasionalisnya ya. Jadi, halo? Ada background? Halo? Kores nih, mute Kores. Oke, nah jadi begini. 1 tambah 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 tambah 1 itu ada dalam domain iman. Nah, kalau iman itu nggak bisa didiskusikan. Jadi itu kebenarannya kebenaran iman. Tapi salah dalam kebenaran rasional. Rasionalitas kita mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 ya harus 3. Nah, di sanalah dia aku mainkan karena kebetulan aku eksak ya, jadi lebih senang hitung-hitungan. Sekarang kalau Bapak itu Allah, ya, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah, maka tidak harus 3 Allah. Nggak ada hipostasis, nggak ada ausia, itu hanya permainan filsafat saja. Sama dengan ada buah durian, ada buah pepaya, ada buah nangka. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan mengatakan itu ada 3 buah, bukan 1 buah. Tapi Gus, menurut mereka itu bukan ditambahkan, tapi dikalikan tuh gimana Gus? Oh ya, tambah 1 kali 1 kali 1 1, bener? Kalau perkalian. Kalau bagaimana sosok pribadi dikalikan itu loh, kan tambah salah loh. kan nggak mungkin Gus Beti dikali Kang Sugi, kan nggak mungkin kan. Di situ dia nggak bisa menjawab, karena bagaimanapun kalau kita bawa ke eksak, ke hitung-hitungan, mati itu. Maka videoku kan bikin video begini, Tritunggal itu hidup di iman tapi mati di logika dan mati di Alkitabiah. Jadi di sana mati Tritunggal itu. Di iman dia hidup, tapi di logika dia mati, di Alkitabiah dia mati. Karena nggak ada satupun diksi yang menjelaskan tentang Tritunggal di Alkitabiah, nggak ada gitu. Nah, dari itu akhirnya dia mengajak saya head to head, tapi dalam pertarungan filosofis. Dia tidak mau Alkitabiah. Jadi dia akan membawa saya bertarung dalam tataran filsafat. Nah, memang sih kalau kita bertarung dalam tataran filsafat agak sulit nguncinya. Agak sulit, kita harus pinter. Filsafat itu kan pinter-pinteran ngomong.
Kalau kita sudah pinter ngomong, kita bisa membangun argumentasi untuk mendukung omongan kita, ya jadinya benar. Itu kuncinya di sana. Sebetulnya gue keder juga. Waduh, ini gimana ya? Gue ditantang filsafat gitu. Contohnya begini Gus ya, mereka mengatakan Trinitas itu bukan keberapaan Allah tapi kebagaimanaan Allah. Nah, itu termasuk itu ya kan filsafat iya, itu kan gini, itu kan yang bilang begitu kan pertama si Bambang Nurseno ya. Terus ada lagi Pak Tua, terus ada lagi ibu-ibu. Nah, itu karena mereka sadar bahwa Tritunggal itu tidak bisa dibawa ke dalam habitat rasionalitas, nggak bisa. Maka dia mengatakan bahwa Tritunggal itu bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Lah kalau kebagaimanaan Allah ya juga nggak bisa karena itu itu kuantitatif, tunggal itu kuantitatif. Kalau kita orang eksak matematis, yang namanya kuantitatif itu pasti jumlah, pasti berapa, bukan bagaimana. Blunder juga mereka. betul. Cuman kan, nah aku lanjut ya, boleh? Monggo. Oke. Nah, terus si Morowali mau ketemu saya dalam event selanjutnya, tapi head to head, one by one, dalam kerangka filosofis gitu loh. Nah, tak pikir-pikir, waduh, aku ini orangnya nggak bertahan gitu loh. Kalau bertarung di filosofis itu kita harus sabar, literasi kita harus banyak, permainan sastra kita juga harus banyak, baru bisa. Terus tapi setelah itu aku pikir ya oke lah kan gitu kan, oke lah. Terus aku bilang oke. Nah dulu kan begini, itu kan sebetulnya gini loh, sejarahnya ini mungkin kalian nggak tahu ya. Arimatea itu ikut membidani berdirinya AWF. Jadi gini, tahun 2005 almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, almarhum guru kita Bapak Abdullah Wasian itu narasumber andalan dari Arimatea. Karena dulu kan belum banyak orang yang mau bermain di kristologi kan? Aku masih ingat, dulu itu aku hampir setahun itu berapa kali ke Makassar, diundang Arimatea Makassar ya. Aku mesti bilang sama teman-teman, tolonglah teman-teman di sini ada yang belajar kristologi, jadi jangan hanya aku. Karena apa? Kalau aku, pertama jelas biaya membengkak karena kamu beliin tiket aku. Belum nanti kalau pulang kau bawain aku ikan apa namanya itu, cuma yang ikan Indosiar itu loh, ikan Indosiar itu loh. Cupang. Ya, ikan cupang itu. Belum nanti kamu harus traktir lagi aku ke Jalan Gagak makan soto gagak, kan banyak biaya. Maka tolong kalian di sini itu belajar kristologi. Jadi kalau perlu kristolog nggak harus mendatangkan aku. Bukan aku nggak mau, bukan. Tapi kan biayanya makin membengkak. Makanya dengan adanya Zuma, subhanallah, alhamdulillah, aku merasa terbantu dan aku suka. Jadi apa itu gara-gara doa Gus Betek ya kali ya? Boleh jadi begitu. Boleh jadi, karena begini terus terang, Arimatea kan bondo nekat gak duit dan nukokno tiket bolak-balik duit kondi. Kami itu lembaga yang dari kantong sendiri. Kalau nangani kasus murtad ya kami dari kantong sendiri, kami nggak ada funding. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Siapa berani ngaku bahwa dia selalu memberikan funding kepada Arimatea? Silakan. Nggak ada. Kami semua lillahi ta'ala dari kantong kami sendiri, kami urus. Nah, kalau Arimatea terus sering ngundang aku kan kasihan teman-teman di sana. Makanya subhanallah, alhamdulillah ada Zuma. Nah, sekarang kalau perlu apa-apa tinggal ke Zuma saja gitu. Jadi selama itu bisa diatasi Zuma, ngapain juga aku ke sana gitu. Cuman kadang-kadang kangen juga, kangen sama soto gagaknya itu loh, ngerti? Aku kalau soto yang di Nusantara itu nggak cocok aku. Cocoknya di Jalan Gagak. Di Jalan Serigala bukan? Bukan, yang di Jalan Gagak yang aku cocok. Hampir dekat itu. Gagak Serigala dekat sama. Oke, aku lanjut ya. Ya. Nah, terus begini, pada waktu itu yang menjadi pelaksana itu Arimatea dan AWF. AWF kita ikut membidani berdirinya, ya. Nah, tetapi karena AWF masih baru, ya hitungannya belum setahun, semua dana itu di-cover oleh Arimatea. Nah, untuk melaksanakan debat seperti itu minimal kita punya safety cost itu kalau nggak 15-20 juta. Bos keluar dulu masuk lagi. Ya, sebentar. Ya, apa caranya? Matu dhisik.
Turun. Ada perlu kayaknya. Salah tekan itu. Saya pun standby dulu sholat asar sini. Ya. Ya itulah teman-teman liku-likunya. Ada juga yang seperti tadi hanya tujuannya mengkritik, tapi dia nggak bisa apa-apa juga. Seseorang kerjanya hanya mengkritik, tidak ada aksi. Orang ini harus dijauhkan dari jamaah, hanya menjadi benalu, gitu ya. Jadi orang yang kayak seperti tadi itu, saya nggak yakin kalau nilai Islamnya itu sempurna di dalam dirinya. Maksudnya nilai perjuangannya untuk membela Islam itu sepertinya luntur. Karena justru mereka yang satu yang tadi ini itu lebih memperhitungkan perasaan orang kafir dibanding perjuangan Bang Juma dan kawan-kawan. Itu intinya di sana. Dia lebih memperhitungkan kasihan orang tersinggung, jangan dibilangin kayak gitu, tidak baik dan seterusnya. Gus Betik udah balik lagi. Silahkan lanjut, Jus. Oh, cara open camp gimana tanya? Cara open camp gimana ya? Open camp. Bang Julius, enggak, ini nggak bisa sumusi sama Bang Julius itu. Apa pula aku? Dibuka campnya. Udah dikasih pilihan open camp. Nah itu udah bisa. Lah. Halo, assalamualaikum. Tambah lemu saiki. Iya, kakek Amam. Loh, kok tambah muda? Kok tambah Yang muda nih? lain atau saya lanjut gimana? Saya pilih ikut aja. Monggo lanjut. Belum klimaks tadi. Oke, saya lanjut ya. Nah, terus kesepakatan dengan Muriwali itu sebetulnya season kedua mereka menjadi EO-nya. Gitu loh. Karena kan putaran pertama kan hari Matea kita Islam. Artinya semua dana yang 15 sampai 25 juta. Karena kan kita di kampus itu sewa tempat, sewa kursi, sewa sound, terus ada tamu kan kita kasih makan, kan itu duit semua. Nah, dulu kesepakatannya setelah Islam sebagai putaran pertama yang sebagai EO-nya, konsekuensinya semua biaya ditanggung Islam. Putaran kedua itu Morowali Kristen gitu loh, kesepakatnya begitu. Nah, setelah itu kan kita sudah sepakat Morowali kan mau ketemu head to head dan membahas Tritunggal dalam dalam domain filsafat gitu ya. Nah, setelah ditagih pertama lewat katakanlah sekretarisnya, dia kan dosen itu. Ternyata nggak bersambut. Akhirnya ditagih langsung ke Morowali Yanto itu juga nggak bersambut, justru diajak opo jenenge iki virtual. Aku ndak mau, aku mauku ya kita di darat gitu loh. Akhirnya ya bisa dikatakan sebetulnya dia punya hutang. Dulu kan janjinya 2 season pertama Islam yang nanggung biaya sebagai EO-nya, season kedua dia yang nanggung biaya gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak terlaksana karena aku nggak mau diajak virtual. Lah ngapain virtual? Ya harus di darat gitu loh. Begitu juga ketika aku itu lebih parah lagi karena itu sudah ada kesepakatan hitam di atas putih sama siapa rektor yang dipecat itu yang di Batam itu. Verbum Veritatis. Ya, Pergum. Coba ya, Verbum Veritatis itu juga. Itu sudah hitam di atas putih. Kita ketemu di darat. Sama dia dirubah dengan alasan pencegahannya ketemu virtual. Nah, aku nggak bisa debat virtual itu nggak asik gitu loh, nggak menjiwai. Aku bilang di kampus Anda saja gitu. Maksudku kalau debat di kampusnya yang tak hajar kan buki ya mahasiswanya gitu loh. Cuma dia Peter juga dia nggak mau gitu. Oke, sementara itu dulu aku sama Natalia Khadijah disiapin makan, aku tak makan dulu ya. Sebenarnya Natalia. Iya. Imam, masalah. Waduh, kangen. Aku kapan itu? Ada terbang lagi ya? Sama. Pakai instruktur sekali lagi, loncat sendiri.
Kalau Pak Desugi mati kamera ya. kalau Pak Desugi terbang nggak pakai instru ya nggak balik lagi. Udah instrukturnya Bang Handi. Biar dia nggak balik deh. Dijamin. Nggak taunya strukturnya malah netizen saya Bang Handi. Lucu itu betul. Lucu itu. Nggak usah ngangkat diri sendiri lah nggak enak. Tanyain aja masih itu kalau nggak percaya. Kalau saya Tanyain itu. Ya. Itu waktu kakek Sugi kesini itu instrukturnya itu malah ngefans sama salam akal sehat waktu itu. Jangan diomongin Bang. Enak didengar. Jadi ke topik ya, bahwa yang tadi orang ini bukan orang ini aja, ini juga masif loh orang-orang yang kayak gini. Bukan satu orang aja yang mengkritik perjuangan kami, terutama perjuangannya Bang Juma ya, yang kita anggap sebagai speaker mewakili kita semua. Karena saya rasa apa yang dilakuin Bang Juma selama ini, saya rasa kita beri apresiasi. Ini bukan satu orang aja, ini terorganisir juga. Bagaimana cara menjatuhkan Bang Juma, baik dari orang luar maupun orang dalam. Ini masif juga itu loh. Baik dengan memalsukan foto Bang Juma, baik mengkritik secara brutal maupun mengkritik secara santun. Intinya adalah perjuangan Bang Juma harus dihentikan. Nah ini yang perlu kita hajar. Tidak ada ruang untuk mereka. Jangan diberi kata-kata santun. Kalau sudah kita berikan dan dia ini orang tidak kooperatif, ya kita aksi. Gitu ya. Ya yang jelas kesimpulannya adalah orang-orang kayak gini di balik ini ada semacam organisasi yang terselubung yang mau menjatuhkan perjuangan kami. Terus terang tadi dia katakan begini, dia lebih memperhatikan, dia lebih membela perasaan orang sebelah dibanding bagaimana mereka menghujat Islam. Ini ketidakadilan dalam berpikir. Setelah kita tahu ketidakadilan dalam berpikir, dalam berbicara, ini adalah siapa di belakang dia? Sosok nyamar, sosok kalem, sosok Islam. Itu loh. Jadi betul kata Bang Juma, ini orang harus diwaspadai. Yang paling penting, musuh yang paling berbahaya adalah musuh dalam selimut. Waspada. Itu kira-kira dari saya. Ya. Atau para kafir-kafir bunglon yang pura-pura jadi Islam supaya dapat koin. Ini aku ngasih tahu aja ya. Lo kalau mau ngejatuhin Gurunda, pakai prestasi gitu loh. Pakai prestasi. Gurunda prestasinya sudah banyak, ngasih makan mu'alaf reguler, bikin masjid, bikin sekolah, bikin yayasan yang menampung orang-orang yang bersyahadat kemudian mau dibantai-bantai oleh keluarga-keluarganya yang gak terima gitu kan, membantu fakir dan miskin gitu, memberikan pengajaran gratis tentang Islam dan juga perspektif Islam terhadap agama lain. Nah, lo pakai prestasi. Kalau nggak pakai prestasi ya mending diem jilat tembok sana ya, atau enggak jeduk-jedukin pala di jalan aspal gitu. Kan siapa tahu ada yang menyembah jalan gitu ya, ada yang menyembah jalan. Nah, lu jilat-jilat aja jalan sono. Nggak usah sok-sok menasehati ini dan itu gitu. Kontribusi kepada umat nggak ada, pinjol masih 3 aplikasi lagi belum lunas. Ya, please gitu. Lu lihat dulu kontribusinya Gurunda kepada umat, bandingkan dengan kehidupan lu. Apakah orang tua lu bangga atau tidak gitu loh sama lu? Itu aja dulu gitu sebelum lu lihat kontribusi umat. Kalau misalnya orang tua lu aja biasa-biasa sama lu, gak usah komen.
Nggak usah komen yang sok-sok. Oh kalau kayak gini nanti orang-orang nggak akan ke masjid. Takia korek. Dan nggak di masjid. Bunglon ini ya, kelakuan emang. Contoh kayak pembenci Islam. Lu ambil contoh itu pembenci Islam. Apa kontribusinya terhadap agama mereka sendiri? Apa? Ada yang udah bikin rumah ibadah? Hah? Ada yang udah membiayai ini berita-berita saudara seimannya yang bayi-bayinya hidrosefalus itu? Ada nggak mereka? Nggak ada. Mereka hujat jadi beras, hujat jadi beras. Gurunda berbeda. Gurunda memberikan pengajaran-pengajaran kebenaran dan segala sodakoh yang diterima Gurunda kembali lagi ke umat. Kembali lagi ke umat gitu. Tunggu bentar. Apa lagi? Ada Kibam Tri, nggak bisa lama. Oh ya, Kibam Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, salah nada. Lanjut. Waalaikumsalam. Masya Allah, berapi-api ya. Lanjutkan. Nggak, dia sekarang menang mic aja si Kores. Sombong deh. Keren. Pada intinya gini loh ya. Pada intinya itu kami semua, terutama Bang Nyoma, nggak anti kritik, nggak anti koreksi, tetap terbuka, bersinergi, tapi sampaikan pada tempatnya, kan begitu. Dan di area publik bolehlah ngasih saran, tapi sudah dikasih tahu panjang lebar, tapi masih ngeyel. Nah inilah ciri-ciri orang munafik. Ya maunya berbicara, kupingnya ya budak, karena memang sudah terintimidasi sesuatu yang ingin menyerang perjuangan kami gitu loh. Giliran saya tanya, dari tahun 2000 kau ada di dunia ini, apa yang kau kerjakan? Satu aja. Jawabannya mingkem kaku sambil berak di celana, kan itu. Jadi ini orang ala-ala orang sebelah, sudah dirasuki oleh setan yang terkutuk di dalam dirinya. Udah berbagai orang yang ngasih tahu masih ngeyel gitu loh. Kami tidak anti kritik bro, kami masih menerima apapun saran-saran yang saling kita bersinergi membangun bangsa ini, kemudian membela agama ini, terutama saudara-saudara kita yang riskan akan permutadan. Saya rasa kalau dia mempelajari terjemahan LAI ini, orang yang dengan hati nurani yang paling dalam, kalau dia masih ada jiwa untuk memperjuangkan Islam, dia akan bergerak yang sama yang kami lakukan. Kenapa? Terjemahan-terjemahan LAI inilah modal utama mereka yang dipakai untuk berkamuflase, untuk menjadi misionarisme, agar menyamakan agama mereka dalam misi pemurtadan. Tapi di internal mereka sangat membenci. Ya kalau Anda mempelajari terjemahan itu, di mana penggunaan istilah-istilah Islam di sana? Banyak digunakan mereka. Kenapa mereka mempergunakan istilah Islam? Karena di sini mayoritas Islam sasarannya. Makanya kami hadir di sini gitu loh. Tiap hari memberitahu, terjemahmu nggak bener loh bro. Sampul Bible-mu, kitab sucimu beda loh. Kok Alkitab gitu loh, kok ada kata Allah, kok ada kata Rasul, dan seterusnya, kan begitu. Oke. Nah itu kira-kira dari saya. Lanjut ya. Mungkin dari Aki Bamtri ada yang mau disampaikan mengenai perjuangan kita yang makin hari ini ya tetap akan ada cobaan yang berat. Ya, Aki Bamtri ini senior juga ya. Nggak ada, cuman ini aja, lanjutin aja Bang Zuma dengan gayanya, Akhi Kores dengan semangatnya tadi, lanjutin aja Bang Hendy Celebes dengan gaya lucunya, itu udah keren kali itu. Jadi kalau ada gangguan-gangguan sikit itu biasa ya dalam perjuangan. Sejak kapan Bang Handi lucu? Ya gimana? Sejak kapan Bang Handi lucu? Dia nyebelin loh. Lucu buat kita, nyebelin buat mereka maksudnya. Iya. Iya lucu. Tapi kelucuan itu nyebelin loh Bang Tri, lucu buat kita, nyebelin buat mereka loh. Bener, serius, serangan gue banyak loh. Ya,
Itu udah jelas tuh pasti. Mau gimana lagi kan? Oke, mungkin Cep ada yang mau disampaikan mengenai Umar yang terkapar di rumah sakit? Oke, assalamualaikum Bang Bamtri, salam kenal ya, salam kenal, masya Allah. Oke teman-teman, ini ya Salam. yang background aku ini nomor rekening dari Bang Umar ya, nama asli beliau juga ini. Ntar aku besarin dulu. Ini akun nomor rekening dari Bang Umar. Ini nama asli beliau ya, Haryanto bla 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 bla. Ini tadi ya teman-teman diminta untuk bertanya kepada beliau apakah berkenan jika ada penggalangan donasi, dan saya sudah bertanya, beliau mengizinkan gitu teman-teman. Ya ini ya udah dibagikan ke semuanya ya. Apa sih Kores? Udah itu aja sih. Kores bener-bener. Es krim. Ada suara es krim. Keren juga itu suaranya. Bacot kau. Allahu Akbar, mobil sampah samping tuh di luar. Oh, bukan es krim ya? Akhi Umar sakit apa? Res. Saya telat. Ganti suaranya kayak mirip si Lidara. Mirip Lidara. Ya. Oi, kabarin itu kenapa Akhi Umar? Res. Membuat saya marah ya. Jangan Res ah. Suaranya berubah tuh. Beliau lagi sakit loh, beneran serius. Beliau di Sakit apa tolong diceritakan lagi, ini kan ada yang baru kan. Nggak nyaman loh sama suaranya. Oh gitu, oke. Suaranya berubah. Ini gimana ya? Itu gimana caranya, Bang Kores? Ganti-ganti suara kayak gitu? Ya pakai itu soundcard. Oh, sombong dia dibeliin soundcard. Keren ya. Soundcardnya 350, ongkirnya 1 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah sekian lama saya request baru dapat naik ni. Kayak judul lagu sekian lama. Sekian musim. Oke, Bang. Salam dari Malaysia, Bang. Oke. Salam pacing. Sudah keliling-keliling Indonesia ke? Pusing-pusing. Baru pusing-pusing. Oh iya. Mana Abang Zuma ya? Aduh, saya fan Abang Zuma ni, fan berat ni. Ada itu. Ada. Assalamualaikum Abang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam lain je suara tu. Saya dari mana? Mewakili. Iya Bang. Nah, coba saya tes dulu sikit ya. Iya. Abang terusin ya. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Waduh, itu saya tak tahu. Udah garis kerjanya anak aja. Ya udah, yang penting ada Bang Juma di sini. Bang Juma lagi ada sibuk. Ya, stay aja dulu ya, oke? Ya. Terima kasih atas supportnya. Kalau setelah nanti jual pulau, ya jangan lupa berbagi ya kalau pulaunya udah laku ya. Katanya mau jual pulau. Jual pulau. Apa itu Bang pulau Bang? Tanah warisan. Jual rumah aja lah. Oh, tanah warisan. Udah dijual belum? Tak ada Bang. Mobil lah. Kok jual mobil sih? Lu cara lu bagus juga ya. Ini kita minta perpuluhan soalnya. Parah di Bang Andi. Masa minta perpuluhan deh kawan-kawan? Enggak sih. Di luar sana siapapun kamu,
kami punya moto, Anda sopan, kami segan. Anda menghujat, ya kami hajar. Nggak ada toleransi, tapi kami edukasi. Ingin supaya diskusinya ini kooperatif, jangan ada penista-penista. Gitu loh, karena seseorang itu ada batas dalam hal tidak marah, karena marah itu manusiawi. Jadi jangan karena kemarahan seseorang, kadang kebablasan dalam berbicara, Anda jadikan momentum untuk menyerang, padahal itu hanya sekedar trik-trik dalam berdiskusi, tapi Anda tidak memandang nilai yang disampaikan. Nah, ini namanya orang yang hidupnya di gunung, di hutan, tidak bisa bersosialisasi. Bang Juma bukannya lagi di gunung? Ya, dia gunungnya beda. Kalau Bang Juma gunungnya wisata, ada listrik. Di sana gunungnya Ya, hotel itu Bang Henry, mereka itu kan kalau diajak diskusi itu udah nggak bisa lagi tuh, nggak bisa diskusi mereka. Makanya jalan satu-satunya ya hujat, menista. Dan biasanya itu perpuluhannya lebih besar. Setuju? Iya, coba ajak diskusi itu, nggak pernah bagus diskusinya. Coba contohnya loh ya, kalau dia memang mempunyai perjuangan untuk membela Islam, bersinergi bersama. Tiap hari dia menonton bagaimana profilnya Bang Juma, namanya Bang Juma, dipakai untuk menista agama Islam. Laku. Kenapa orang-orang kayak gini nggak ada gerakan? Saya prihatin loh Bang Juma, saya prihatin Pak D. Saya prihatin semua kok foto-foto kalian, Anda setengah mati berjuang, foto profil-profil kalian dipakai dalam hal negatif. Bagaimana kalau umat Islam salah menerjemahkan ini? Nah, mestinya kan dia harus balance, adil dalam bersikap. Emang dengan cara apapun dia lakukan untuk menghentikan perjuangan kami. Tapi ingat, tidak akan pernah berhenti coy. Lu berhadapan dengan kami, apapun itu. Nyawa kalau perlu ya taruhannya. Karena memang itu yang kami sampaikan. Jul, besok jam berapa? Oh Minggu, ya, Bang, kok besok pula? Oke. Tapi jangan jam 12 lah. Sorean dikit. Jadi? Bukan untuk makan siang. Oi, ngapain? Ya lu ke rumah gue dulu. Kemana? Daerah Permata Hijau. Ada apa? Ada makan ikan. Oh iya. Oh jadi ya. Oke. Udah dekat lu lah, Res. Lu, oh ya udah jemput. Lu melintas dulu di kawasan gue, Jul. Lu tahu gue kan, saya udah beli mobil, tapi baru ban serepnya. Menyusul, jadi saya beli mobil tuh bannya dulu satu, ban serep, ban depan, kiri Tapi kanan. udah boleh syukuran Bang Handi, udah boleh syukuran itu, bagi-bagilah syukurannya, boleh itu. Syukuran apa Meskipun syukurin? baru Syukuran apa syukurin? syukuran dulu lah, nyicil syukuran kan, nyicil ban, ya kan, nyicil syukuran dulu nggak apa-apa. Oke, boleh. Boleh kan? Boleh. Gua heran ya, kenapa ya kalau make profilnya Bang Juma itu lebih laku, lebih rame channelnya. Tapi kalau dia pakai fotonya orang tuanya, ya, atau dia pakailah ambilnya misalnya ada banyak kan di internet tuh foto-fotonya itu Yesus asli apa enggak. Kalau dia pakai itu kok nggak laku gitu ya? Artinya apa? Lebih laku Bang Juma dijual dibanding orang-orang terdekat dia gitu loh. Bahkan yang memberi dia kitab. Kenapa ya? Ya orang pintar pilih Bang Zuma gitu. Kenapa Bang Tri? Lebih laku loh. Mereka nggak punya figuran. Ya.
Ada sih, ada figurannya, tapi nggak bertahan lama. Popularitasnya itu bentar. Contoh kemarin kan Elia itu kan viral itu, tapi kan sebentar. Habis itu redup dengan sendirinya. Nggak perlu diredupin, redup sendiri dia. Iya. Karena memang metodenya keliru. Jadi kelicikan Anda bungkus ya, atau kebenaran Anda bungkus dengan kelicikan, kemudian Anda jual, itu tidak pernah berlangsung lama, karena kebenaran ini akan menghajar sendiri kelicikan Anda, kan gitu ya. Betul ya? Betul. Lagi sakit pantat. Makanya hati-hati ya juga teman-temanku, para jemaah ya, bahwa kalau ada yang demikian, nggak usah naik deh. Nggak usah naik di situ ingin meluruskan. Biarkan saja. Sepikan channel itu, sepikan komal itu. Nggak usah naik menjadi pahlawan. Biarin aja gitu. Oh, pantas ya, pantas ketika Anda kan jarang buka TikTok ini, tapi sekali buka TikTok, lihat live-nya Oten, itu banyak kali yang pakai ini profilnya Bang Zuma. Tak kirain itu betul-betul Bang Zuma. Oh, ternyata hanya untuk ini ya, untuk memancing orang supaya nonton live-nya dia, itu ya. Ya itu Lebih pasti. dari itu buat ngasih koin. Oh gitu. Ketuanya sudah ngaku buat ngasih makan istri dan anaknya yang baru lahir. Si Yusuf ya. Betul. Nah, kemarin pernah masuk satu room sama kita. Saya wawancara dia. Lu kenapa bro? Dia terus terang loh, bahwa gini loh jawabannya. Kalau saya pakai fotoku sendiri nggak laku bang, nggak dapat koin. Terus saya tanya, kalau fotonya keluar orang tuamu nggak laku bang. Terus kalau fotonya yang ada di internet nggak laku juga bang. Kalau fotonya Bang Juma laku bang. Terus saya tanya lagi, kalau begitu Bang Juma lebih populer dong dibanding yang saya sebut-sebut tadi. Nggak apa-apa bang, yang penting aku bisa makan. Kayak gitu jawabannya. Bener serius. Iya betul. Halo. Faktanya kan Bang Zuma ya siap lebih populer kan. Aku keluar dulu ya, karena kalau di open cam kenapa nggak nampak, justru yang ada gambar burung itu. Nanti aku masuk lagi, tak keluar dulu ya. Bang Jul, ada yang bilang suara saya beda katanya di sini. Emang beda ya suara saya di sini? Itu yang ngomong yang jarang-jarang ngobrol sama Akhi Bamtri. Iya. Mungkin karena di TikTok nggak punya mic kayak Akhi Slayer ini. Bamtri ini, mohon maaf ya Bamtri ini, mic-nya itu harganya 10.000, ongkirnya ya 100.000 gitu ya. Jadi gini jadinya suaranya. Ya. Karena ini peralatannya apa adanya, kayak sekarang ya pakai HP kentang. Itu edit video di YouTube pun pakai HP kentang juga. Tapi cukup buat oten pada kejang-kejang ya kan? Iya dong, dari dulu kan gitu Bamtri. Gimana isi-isi videonya itu membuat mereka menyusun strategi dengan cara licik untuk mengkanternya gitu. Tapi Mikana katanya suka dengan video Bamtri katanya. Mikana mah apa aja suka. Kalau saya dikritik Mikana itu Andi Slebes itu pertanyaannya jangan dijawab, itu pertanyaannya menjebak. Kata dia, hindari dia. Itu kata Mikana. Nanya melulu berapa Tuhanmu. Gitu loh. Ini parah ini. Itu. Kata dia jangan. YouTube Akhi Bamtri. Jangan dijawab, katanya jangan dijawab. Pertanyaannya menjebak. Gitu. Gitu.
Ya. Ayubi, Pak Ayubi, dicari Pak Lamsen. Romo nih Ayubi ini. Enggak sampai maghrib kan? Udah, maghrib gitu. Romo nih cucunya Pak Lamsen ini. Belum tahu, kami ini kerja capek loh. Kami ke Malang, kami ke lokasi pemurtadannya Risuli Lubis. Kita sudah bersih-bersihin di sana. Gitu ya. Kita bikin LP, kita datangin sang penghujat. Gitu ya. Kita samperin rumahnya. Itu LP kita Si kucing perhatikan. kurap. Si Kita kucing update. kurap kumat lagi kucing kurap. Kita update bagaimana LP kita kawal. Lu pikir kita nganggur apa? Kerja setengah mati, Anda kritik kurang asem. Bukan kita pengangguran ya? Ya kalau lihat memang pengangguran, tapi aksi kita nyata, bro. Tunggu. Al Ayubi, kamu gimana kabarnya sekarang, kakek Lamsen? Alhamdulillah semenjak ini akhirnya semenjak WA Ana diblokir nggak pernah ngirim WA lagi. Kalau kemarinnya kan sehari 2 kali ngirim WA ke Al Ayubi. Oh. Assalamualaikum Semenjak warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Bantri, gimana kabarnya? Salam. Loh, Tar dulu. Tar dulu, izin dulu. Iya. Opa, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ini ada yang nyari ini Al Ayubi. Kenapa di blok WA-nya? Enggak. Kok di blok? Keren. Langsung ditelepon ya. Ya udah. Opa sehat-sehat aja di sana? Alhamdulillah saya sehat. Tolong tanyain lagi Bang Hendi. Bentar. Yang Bagusan. anak pezina itu. Oh. Pak Lamsan ada yang nanya nih, kok Pak Lamsan berani sekali mengatakan Yesus itu keturunan pezina? Ini banyak yang mencari Pak Lamsan loh. Bukan saya yang mengatakan Tuhan. Terus siapa? Silsilahnya Alkitab saya. Oh. Jadi silsilahnya memang seperti itu. Yesus. Silsilah Yesus kan begitu. Yehuda kan berzina dengan istrinya anaknya. Ya. Tamar dengan iya. Dia kok sayang kamu bilang, bukan saya. Wah. Oke. Jangan tuduh satu. Wah. Maksudnya apa? Bahaya ini kalau Enggak dituduh, maksudnya Pak Lamsen yang mempopulerkan data itu. kok itulah tandanya teman-teman Islam dan Kristen tidak membaca Alkitab ini dengan baik. Ya. Berapa Pak Lamsen? Berarti Oten yang nggak percaya Yesus keturunan pezina itu berarti nggak baca kitab ya, Pak Lamsen ya? Makanya saudara-saudaraku sekalian, kalau belajar Alkitab itu jangan tanya kepada pendeta, jangan tanya kepada ustadz. Kita pelajari langsung bersama-sama, maka kita akan mendapat ajaran Alkitab yang sebenarnya. Kalau dari oten-oten atau dari ustadz, ya rusaklah ajaran. Aduh, mampus kita dibuatnya. Bingung kita dibikin. Bang Handi. Ya ngomong-ngomong. Ya ngomong. Tolong tanyakan kepada Pak Lamsen, bagaimana jika umat Kristen melaporkan Pak Lamsen Naibaho karena sudah mengatakan Yesus keturunan pezina? Apakah tunggu Pak Lamsen jawabannya, siap tunggu dilaporkan? jawabannya. Tanya Bang Handi. Ya udah didengar. Silakan, Opa. Bagaimana dia bisa melaporkan saya? Bukan saya yang mengatakan, laporkan Alkitabnya. Bodoh itu melaporkan saya. Itu jawabannya, Al Ayubi. Kok saya yang dilaporkan? Alkitabnya yang dilaporkan. Saya memberitahukan kepada oten-oten dan Islam bahwa Yesus itu sebagai manusia ya keturunan pezina. Silsilahnya kan begitu, baca di Alkitab saya. Iya. Satu lagi Pak Lamsen, Yesus itu maha kuasa, tidak maha kuasa, maha tahu, tidak maha tahu. Bagaimana itu Pak Lamsen menjelaskan?
Ada Tuhan kami itu. Iya. Iya. Makanya kita mencari bersama Alkitab saya itu. Kita pelajari bersama. Siapa Yesus itu? Kok bisa dia tidak tahu? Kok bisa dia tahu? Iya. Bagaimana caranya itu? Nah, kita baca Alkitabnya. Iya. Yesus kan lahir, dilahirkan. Ya. Lahirnya kan gak apa dalam kandungan dia tidak tahu apa-apa. Ya kan? Ya. Nah, setelah selesai tugasnya sebagai manusia, dia naik ke surga. Dia berkata kepadaku telah kembali segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Iya. Maka dia kembang penguasa. Berarti dia maha tahu. Dan tidak maha tahu. Kawan. Nah, ketika dia dalam perut Maria, dia tidak maha Tidak maha tahu. Iya. Ya, bagaimana sih kawan-kawan ini? Belajarlah dengan baik-baik. Belajar dengan baik-baik. Saya Pak Lamsen. Ada lagi nih tanggapan dari Bang Tri. Silakan Bang Tri. Ya, saya mau belajar sama Pak Lamsen. Gimana ceritanya keturunan pezina dijadikan Tuhan gitu? Sorry Pak. Siapa namanya? Bang Tri. Jangan saya Alkitab itu. Mari kita pelajari bersama. Di mana kita ketemu, kita buka Alkitabnya. Kalau belajar kepada saya nanti salah kamu semua, nanti masuk ke jurang semua. Iya. Ada nggak di kitab dijelaskan kan kata Pak Lamsen tadi? Ya cukup ya Opa ya. Makasih ya Opa. Nah, kita belajar bersama lah Alkitab itu. Betapa indahnya adalah Alkitab kami. Tapi terakhir Opa, ada yang mau salamin Opa. Ini namanya Bang Tri. Silakan Bang Tri. Iya, tadi kan kata Pak Lamsen itu ada dasarnya. Pak Lamsen mengatakan bahwa Yesus itu keturunan pezina, yaitu silsilahnya di Alkitab. Nah, tentu ada juga tuh alasannya kenapa sampai keturunan pezina jadi Tuhan gitu. Sudah. Kan di kitabnya. Saya tidak terima ini. Sudah bolak-balik saya katakan, bukan saya mengatakan, Alkitab saya tercatat di Alkitab saya. Betul. Bahwa dia Alkitabnya adalah bilang ya kan. Pazina, seperti Yehuda, seperti Daud. Kan garis keturunannya dari sana dia, garis silsilahnya ada di situ. Bacalah Alkitab itu, jangan sayang dia. Ya Pak Lamsen kan yang udah Oke Pak Lamsen. Kapan-kapan Pak Lamsen naik komal, Pak Lamsen luruskan nanti ya. Oke, makasih ya Bang Pak Lamsen ya. Ya. Kita buka Alkitab kita, begitu ya. Oke, selamat sore Pak Lamsen. Sangat indah, sangat baik sebetulnya kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh. Siap. Jangan tanya Ustadz, jangan tanya kita, jangan tanya saya. Kita pelajari bersama. Itu kawan ya. Siap Pak Lamsen. Makasih ya. Selamat sore. Terima kasih. Dah, Ya, cukup. keren Bang Hendy Celebes yang langsung ditelepon. Nah, ini salah satu penyebab kenapa di Oten itu nggak ada. Ini parah nih. Iya, kita kan nanya. Ketika kita nanya ke mereka apakah itu tentang ketuhanannya atau ajarannya, kita disuruh apa baca Bible-nya sendiri gitu. Beda ketika mereka itu nanya ke kita. Apakah tentang ketuhanan kita, Al-Quran kita, ajaran Islam kita, ataupun bahkan Bible mereka itu kita bisa jelaskan dengan baik. Apalagi kalau Gurunda Zuma ya kan, tuntas itu sampai ke akar-akarnya. Ini yang membuat apologet Islam itu jadi populer di kalangan mereka. Itu. Ya mungkin Ustaz Wafi ada mau ditambahin? Saya belum paham ini apa ini ajarannya gak? Cara lawak-lawak. Jadi gini Ustaz, bukan Pak Lamsen yang mengatakan Yesus itu keturunan pesina, tapi Alkitabnya tertulis seperti itu gitu. Tapi begini, kalau kita buka di dalam kitab Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa orang pertama kali yang menulis bahwa Yesus keturunan pezina itu adalah orang Yahudi. Itu yang perlu dicatat. Jadi orang Yahudi itu saking bencinya kepada Nabi Isa, mereka mencatatkan bahwa Nabi Isa ini keturunan pezina. Kalau kita tidak boleh bilang seperti itu, karena Rasulullah kan pernah mengatakan, Ana aulan nas bi Isa bin Maryam, aku lebih utama daripada Isa putra Maryam.
Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu ayahnya itu bersaudara semua, ayahnya. Wa ummahatuhum syatta, tapi ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Jadi para ulama menentang ketika Nabi Isa dicatat sebagai keturunan pezina, itu ditentang sama para ulama. Kenapa? Karena itu salah satu hasil dari distorsi orang-orang Yahudi yang benci kepada Nabi Isa ketika berdakwah kepada mereka. Akhirnya mereka membuat syubhat, merubah-rubah tulisan, dan mencatatkan bahwa Nabi Isa itu keturunan orang yang pernah berzina. Sama seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oten, Ustaz Wafi. Allah, penjelasannya mantap. Sebenarnya Ustaz, tujuannya apa sih itu? Orang-orang terdahulu itu menistakan, menuduh seperti itu. Mereka itu maksudnya apa kira-kira? Nah, begini. Para ulama mencatat karena dakwah tauhid kepada mereka. Tercatat itu bahkan ditulis dalam kitab Balaghah, ya, kitab sastra bahasa Arab, bahwa orang Yahudi Bani Israel itu selalu ngeyel ketika disampaikan dakwah tauhid oleh para nabi, karena mereka merasa lebih paham tentang apa yang merasa lebih paham, dan itu terbukti, teman-teman. Nabi Muhammad malam ini tadi malam itu kan peristiwa Isra Mi'raj kan. Kalau kita lihat asbabun nuzul dari peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana yang ditulis dalam surah Al-Isra ayat pertama kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju Baitul Maqdis, Palestina. Nah, disebut Al-Aqsa karena itu adalah masjid yang paling ujung, yang paling jauh, yang di nuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Isra Mi'raj itu kan disebut dengan salah satunya tahun kesedihan, karena orang yang menggaransi Nabi Muhammad untuk tidak terbunuh di tangan orang-orang kafir adalah pamannya yang menjaga Nabi, namanya Abu Thalib. Kemudian yang menggaransi Nabi Muhammad segi materi adalah istrinya yang kaya raya, namanya Khadijah Al-Kubra. Ketika kedua-duanya wafat, yang disebut dengan Amul Hazan, hari kesedihan, lalu Allah mengisra mi'rajkan Nabi pada tadi malam, ya, 27 Rajab. Sehingga kenapa? Nah, salah satu hikmah Isra Mi'raj itu karena dulu di Arab sudah terdoktrin yang namanya Nabi itu harus dari Bani Israel. Waktu itu Nabi itu bukan hanya pemikiran, segi psikologi beliau juga terganggu karena sering dites oleh orang-orang kafir. Dan orang kafir Yahudi dan Nasrani di sana sudah terdoktrin berabad-abad bahwa yang namanya Nabi harus dari kalangan Bani Israel. Jadi ketika Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Musa, bertemu Nabi Isa di langit kedua, itu beliau memang benar-benar tahu. Jadi ketika dites oleh orang Yahudi, seperti apa Musa, beliau menjelaskan secara detail. Kemudian seperti apa Adam, seperti apa Isa, itu beliau bisa menjelaskan secara detail. Nah, Bani Israel itu begitu. Ketika ngeyel, mereka memerangi Nabi itu. Rasulullah bersabda, kullama khalafahu nabiyun, kemudian anzalallahu nabiyan. Ketika Allah memberikan nabi kepada Bani Israel, dibunuh, dikasih nabi lagi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Terus kan, sampai Nabi Isa juga mau dibunuh juga. Cuma bedanya Nabi Isa diselamatkan lagi oleh Allah. Nah, itulah kalangan Bani Israel. Dan mereka itu tidak mau terlihat suci, Nabi itu. Jadi Nabi itu tidak mau terlihat suci.
Makanya ketika Nabi Musa, ya kan nabi besarnya Bani Israel kan Nabi Musa kan, nabi besarnya. Padahal Nabi Musa sendiri ditantang sama mereka. Setelah Nabi Musa wafat, mereka mengagung-agungkan Nabi Musa, tapi ketika Nabi Musa masih hidup, mereka tidak mau diperintah oleh Nabi Musa. Contoh, di dalam surah Al-Maidah ayat 21 ketika Nabi Musa mengatakan, "Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala abdarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah ke tanah Kanaan ini, tanah Palestina ini. Karena di sana dikuasai orang-orang zalim, yaitu sisa-sisa dari kaum Ad, yaitu disebut dengan kaum Amalikoh bin Ad, untuk membebaskan tanah itu. Ternyata mereka tidak mau, karena kaum Amalikoh ini besar-besar, mereka mundur. Akhirnya kan oleh Allah mereka dihukum, muharramatun alaihim arba'ina sana. Mereka diharamkan masuk tanah Palestina. Orang Bani Israel ini selama 40 tahun. Mereka mengembara kemana-mana, ke Eropa, ke Inggris, dan lain sebagainya. Nah, diharamkan. Nah, mereka mengagung-agungkan Nabi Musa, tapi mereka pada zaman Nabi Musa menentang. Dan itu tidak hanya tercatat oleh Nabi Isa, Nabi Lut pun dikira berzina, Nabi Zakaria dicemooh, Nabi Yahya dikira anaknya iblis karena beliau pernah bertemu dengan iblis dan lain sebagainya. Nah, itulah kerjaan orang Bani Israel. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Lanjut. Masya Allah, Ustaz. Ustaz ini lancar banget sih, omongannya sekolah di mana sih, Ustaz? Bingung gue lihat. Ustaz ini gak ada matinya, ditanya. Sekolah di Makassar, sekolah ke Bang Zuma. Masya Allah. Satu lagi yang sering ditanya oleh mereka nih dalam diskusi. Kalau Tuhan sembahan Anda yang disembah Bani Israel, yang disembah umat Islam, kenapa di Al-Quran Bani Israel itu kafir? Padahal Tuhannya sembahannya sama. Bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, jadi termasuk kegabrulan Bani Israel, Allah itu membedakan ya. Allah itu kan maha adil nih. Bani Israel kalau berbuat baik dipuji-puji oleh Allah. Contoh, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian dan bahwa kalian lebih aku utamakan daripada umat semesta alam di zaman itu. Tapi ketika Bani Israel itu mulai menentang agama, menentang apa yang diajarkan oleh para nabi, beda lagi ceritanya. Contoh, ketika mereka ingin melihat Allah seperti oten-oten sekarang yang minta Allah ditampakkan, sebenarnya pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan oleh Bani Israel. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhathumus sa'iqatu wa hum tanzurun wa antum tanzurun. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah itu secara jelas dengan mata kepala kami. Nah, ketika itu juga langsung diazab sama Allah. Fa akhadhathumus sa'iqah, kena petir mereka, langsung hangus. Nah, Bani Israel ini jadi dua. Jadi yang taat Allah puji, yang tidak taat Allah hukum. Seperti itu, Bang Handi. Jadi ketika Bani Israel ini sudah memahami, ini salah satu pemahaman yang perlu diluruskan itu. Orang Yahudi itu punya pemahaman bahwa Nabi Isa ketika mendapatkan Taurat di Gunung Sinai itu juga mendapatkan dengan tafsir. Tapi orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah itu juga dapat sama tafsirnya. Nah, ini sehingga betul kata Quran, yuharrifuna amma wadhi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka itu suka merubah-rubah firman Allah setelah mereka memahami apa maksudnya, padahal mereka tahu bahwa aslinya begini tapi diganti begitu. Terbukti dalam kasus Nabi Ismail kan, ketika Nabi Ismail dikatakan pere, akan memiliki bangsa yang besar, subur. Nah, itu kan mulai ada bukti-bukti Al-Quran itu terbukti begitu, Bang Handi. Boleh dikatakan mereka ini tegar tengkuk, bangsa yang sombong. Terus kenapa di Al-Quran dikatakan dia kafir? Jadi artinya ya neraka jahanam tempatnya. Nisa. Wa may yushakikir rasul, barang siapa menentang Nabi Muhammad mimba dima tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepada dia,
wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak beriman seperti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Begitu Bang Handi. Ada juga agama yang membonceng ke Bani Israel, terus kemudian dipadukan dengan ala barat, terus menentang Islam. Bahkan Al-Quran itu datang memporak-porandakan isi kitab mereka. Contoh Nabi Isa itu kok nggak disalib, padahal di tempat kami dia harus mati gitu loh. Gimana menerangkan ini Pak Ustaz? Nah, coba kita perhatikan penafsiran para ulama ya. Kalau mengenai siapa yang disalib, itu kan larinya nanti ke tafsir birra'yi. Jadi tafsir itu kan ada dua ya, yang masyhur ada dua. Satu tafsir bil ma'thur, menafsiri ayat dengan ayat, atau menafsiri ayat dengan sunnah Rasulullah, atau menafsiri ayat dengan perkataan sahabat. Nah, ada tafsir birra'yi, yaitu menafsiri sebuah ayat dengan ijtihad para ulama dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tafsir mengenai siapa yang disalib itu paling lengkap ada di dalam kitab namanya Mafatihul Ghaib, tafsir karena para ulama beriman beliau tidak disalib, dan siapa yang disalib, maka para ulama merujuk pendapatnya kepada kalangan Nasrani sendiri. Yudas itu siapa? Nasrani. Tertulis jelas di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qala ba'dun nasara anna man suliba huwa Yudas Zakaria Yuto. Sebagian orang Nasrani mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah Yudas Iskariot. Begitu juga Imam Ibnu Ishaq dalam sejarahnya. Beliau bertemu dengan rojulan yang awalnya Kristen lalu fa'aslama masuk Islam. Dia mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Kemudian kita kuak dengan Injil-Injil yang lain, Injil yang mulai keluar di abad 1 menuju 2, yaitu Injil Basilides. Injil Basilides mengatakan siapa? Simon Petrus. Nah, perbedaan itu terjadi di antara mereka, sehingga ketika Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu yakinan, mereka sebenarnya tidak yakin bahwa yang disalib adalah Isa. Itu terbukti, dan kesimpulannya itu Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa inna tawaturon nasoro, kemutawatiran ya, mutawatir ini artinya ramai diketahui teman-teman, ramai diketahui. Inna tawaturon nasoro yantahi ala